Haha, Saudara Yuntao, apa yang kau dan Tuan Du Fei perjuangkan? Tawa lembut terdengar dari udara. Saat itu, tatapan Mu Yue yang sedikit tertarik perlahan tertuju pada seni bela diri Yuandan, lalu secercah kejutan melintas di matanya. Du Fei melihat pemandangan ini, sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun ia bertekad untuk mendapatkan Yuandan seni bela diri ini, dilihat dari situasi saat ini, ia jelas tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Dalam hal ini, lebih baik tidak bergerak. Yun Tao juga mengerutkan kening sambil menatap pemandangan itu. Jelas, ia tidak menyangka bahwa, berkat Du Fei, area utuh yang telah mereka temukan dengan susah payah akan terlihat oleh semua orang. Sekarang, apalagi Martial Dao Yuandan, bahkan isi gerbang batu yang belum dibuka pun kemungkinan besar berada di luar jangkauan Sekte Wuji. Begitu memikirkan hal ini, mata Yun Tao melirik Du Fei, dan tatapannya penuh dengan kekejaman. Apakah itu seni bela diri Yuandan milik seorang guru seni bela diri tingkat 4? Mu Yue menatap kristal ungu di udara sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Haha, Nona Mu Yue benar-benar punya selera yang bagus. Kalau kau suka, aku akan memberikannya padamu." Warna aneh melintas di mata Yun Tao, lalu ia tersenyum lebar, lalu mengayunkan tangannya dan melemparkan Yuandan seni bela diri ke arah Mu Yue. Ketika para pendekar kuat dari segala penjuru melihat pemandangan ini, mata mereka langsung tertuju pada seni bela diri Yuandan. Jelas, banyak dari mereka yang sangat bersemangat saat itu. Namun, karena banyaknya pendekar kuat dari Sekte Suantian di belakang Mu Yue, tidak ada yang berani mengambil tindakan saat ini. Mu Yue menatap Yun Tao yang sedang tersenyum, dan mata indahnya menyipit. Namun, ia tetap tidak sopan. Ia malah mengangkat tangannya dan menyerap seni bela diri Yuandan ke telapak tangannya, lalu mengamatinya dengan saksama. Setelah melihat tindakan Mu Yue, mata Yun Tao berkilat sinis, lalu tatapannya beralih dan perlahan jatuh pada Du Fei. Namun, saat ini, Du Fei memasang ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah semua yang ada di depannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, karena Martial Dao Yuandan yang sangat langka ini kini memiliki seorang master, tak seorang pun, termasuk Du Fei, ingin pergi. Tatapan banyak orang tertuju pada Martial Dao Yuandan di telapak tangan Mu Yue sejenak, lalu beralih ke gerbang batu merah di tebing di bawah. Aura samar dari zaman kuno terpancar dari gerbang batu. Jelas gerbang batu itu belum pernah dibuka sebelumnya. Banyak orang telah memasuki gua Martial Saint dan tidak menemukan apapun, sehingga melihat pemandangan ini, mata mereka berkedut, dan cahaya membara memancar jauh di dalam diri mereka. Bagaimanapun, tempat ini telah menjadi tempat harapan bagi banyak orang. Jika tidak ada yang bisa ditemukan di tempat yang begitu utuh, maka gua Martial Saint ini agak kurang pantas dengan namanya, kan? Saat pandangan mata banyak orang di lapangan tertuju pada gerbang batu, meski Yun Tao sangat tidak rela dalam hatinya, pandangannya harus perlahan tertuju pada gerbang batu. "Hei, Tuan Muda Yun, apa isi pintu batu ini? Anda bisa membukanya dan melihatnya, kan?" "Hei, meskipun banyak hal menganut prinsip siapa cepat dia dapat, tempat ini jelas belum pernah dibuka oleh siapapun. Bagaimana kalau kita semua bekerja sama untuk membukanya dan melihat isinya? Kali ini, kita belum menemukan apapun di gua bela diri suci ini. Kalau kita tidak mendapatkan apapun kali ini, aku khawatir kita akan mengecewakan diri sendiri." Serang bersama, serang bersama. Setelah hening sejenak, banyak orang berteriak pelan. Jelas, banyak orang sangat menantikan apa yang ada di depan mereka. Setelah adegan ini berlangsung beberapa saat, seseorang akhirnya tak tahan lagi dan bergegas keluar tanpa peduli apapun. Kemudian, serangkaian serangan dilancarkan dengan ganas ke arah gerbang batu itu. Begitu gerakan pertama dilakukan, gelombang energi sejati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di langit hampir seketika, dan seni bela diri yang mengerikan meraung seolah-olah bebas, bersiul ke arah gerbang batu. Bum bum bum. Hampir 100 serangan berbenturan sengit, lalu tiba-tiba gelombang fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar seketika. Pintu batu, yang seharusnya sangat kokoh, mulai retak akibat serangan dahsyat tersebut. Jelas, mereka yang menyerang semuanya agak gila saat itu, sama sekali tidak peduli apakah penghancuran pintu batu itu akan menyebabkan kerusakan pada benda-benda di baliknya. Namun, dalam keadaan seperti itu, jelas tidak ada yang tertarik atau sabar untuk perlahan-lahan menyelidiki dan melihat bagaimana cara membuka pintu batu itu dengan aman. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat ini berlangsung beberapa saat, gerbang batu raksasa itu akhirnya hancur berkeping-keping di tengah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, aroma yang sangat kuno langsung memenuhi ruang di balik gerbang batu itu.
Adegan seperti itu juga membuat Du Fei sedikit mengernyit. Bagaimanapun dia melihatnya, kemunculan benda ini terlalu tak terduga. Namun, meski begitu, saat ini, Du Fei tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton. Apapun yang ada di dalam atau apapun yang akan terjadi, ia harus masuk dan melihat, bukan? Begitu Du Fei memikirkannya, ia melambaikan tangannya, dan seketika, cahaya warna-warni langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu, tanpa ragu, ia bergegas masuk ke ruang di balik pintu batu itu. Dan pada saat Du Fei bergerak masuk, Mu Yue adalah orang kuat kedua yang bergerak dan kemudian menyerbu masuk dalam sekejap. Suas-huas-hua. Setelah mereka berdua, para ahli dari Sekte Suantian dan ahli lainnya juga bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, sesosok orang bergegas keluar dan kemudian semua memasuki gerbang batu. Orang menyebalkan. Yun Tao melihat pemandangan ini sambil menggertakkan giginya. Lalu, ia melambaikan tangannya dengan ganas dan langsung menyerbu ke dalam ruang ini bersama orang-orang dari Sekte Wuji. Kau tahu, Wuji Men lah yang pertama kali menemukan tempat ini. Jika si brengsek Du Fei itu tidak muncul, benda ini pasti sudah direbut oleh para penguasa Wuji Men. Namun, karena sifat Du Fei yang berubah-ubah, Wuji Men tidak hanya kehilangan sebagian kekuatan tempurnya, tetapi juga menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Yun Tao membenci Du Fei sekuat tenaga? Namun, meskipun ia sangat ingin melakukannya, Yun Tao tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. Sama seperti para sakti lainnya, Sekte Wuji mereka belum mengumpulkan harta apapun. Sekarang setelah tempat ini dibuka, mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Ini adalah ruang hijau yang aneh, memancarkan cahaya neon hijau ke segala arah. Di bawah cahaya ini, mustahil untuk melihat struktur ruang ini dengan jelas. Namun, di beberapa sudut ruang ini, terkadang terlihat cahaya pelangi yang menyilaukan, yang seringkali disertai aura yang sangat kuat atau sangat kuno, membuat orang merasa gentar sekaligus penuh antisipasi. Begitu sosoknya memasuki ruang ini, kekuatan mental Du Fei dengan cepat menyebar, mencoba mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, anehnya, Du Fei mendapati bahwa kekuatan mentalnya hanya dapat menyebar hingga jarak 10 meter, seolah-olah telah menemui semacam rintangan dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Pada saat yang sama, banyak pria kuat mengikuti Du Fei ke kedalaman ruang ini. Namun, orang-orang ini tidak seberhati-hati Du Fei. Setelah memasuki ruang di pintu, mereka bergegas menuju tempat cahaya pelangi menyebar. Jelas saja, ketika keadaan berkembang sampai titik ini, banyak orang kehilangan kehati-hatian dan ketenangan mereka dan mulai menjadi agak fanatik dan gila. Du Fei mengamati situasi di sekitarnya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Dalam situasi ini, jika memang ada bahaya nyata, aku khawatir kelompok kambing hitam ini akan menjadi yang pertama memimpin, kan? Memikirkan hal ini, Du Fei berhenti memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan malah melihat ke kedalaman ruang. Setelah ragu sejenak, ia bergerak dan dengan cepat bergegas masuk lebih dalam ke ruang tersebut. Apapun yang ada di dalam, sangat sulit untuk memperjuangkan hal-hal yang jelas di luar sana. Bahkan dengan kemampuan Du Fei, dia tidak berniat melawan begitu banyak orang. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah menyelami ruang ini lebih dalam, dan saat Anda mengetahui untuk apa tempat ini digunakan, cobalah lihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Meskipun Du Fei tidak tertarik dengan hal ini, karena dia sudah datang, dia tidak bisa kembali dengan tangan kosong, kan? Di bawah lampu neon hijau yang berkedip-kedip, sosok Du Fei terus masuk lebih dalam, tetapi secara bertahap, dia samar-samar dapat melihat bahwa tempat ini tampaknya dibangun secara artifisial, seolah-olah ada ruang besar yang sepenuhnya dipisahkan oleh bangunan buatan. Di atas tembok tinggi buatan manusia ini, ada lubang besar dengan jarak yang teratur, tetapi tidak ada apapun di sebagian besar lubang tersebut. Pandangan Du Fei jatuh pada sebuah lubang di depannya. Setelah beberapa saat, ia sedikit mengernyit. Sepertinya ada sosok manusia di sana. Desir, di ruang hijau zamrud, Du Fei bergerak dan dengan hati-hati mendarat di tepi lubang, lalu matanya menyapu ke dalam dengan tatapan yang sedikit serius. Di bawah tatapan Du Fei, segala yang ada di lubang itu dengan cepat muncul di hadapannya. Lubang ini tidak berbeda dengan lubang-lubang sebelumnya. Jika ada yang perlu dikatakan, perbedaannya adalah adanya sosok yang duduk bersila di dalam lubang ini. Namun, sosok ini tampaknya telah kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun, dan karena berlalunya waktu, mayat tersebut menjadi sangat kering, seolah-olah akan berubah menjadi bubuk jika disentuh. Du Fei menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu. Setelah beberapa saat, ia berbisik, apakah dia akan mati?
Jelaslah tidak ada tanda-tanda pertempuran di tempat ini, dan orang ini mampu mempertahankan postur seperti itu semasa hidupnya, yang berarti ia seharusnya meninggal karena sebab alamiah di sini. Mungkinkah ini adalah tempat para prajurit kuat di Gua Martial Saint meninggal? Ketika memikirkan hal ini, ada sedikit kejutan di mata Du Fei. Setelah ragu sejenak, ia melambaikan tangannya dengan lembut, dan angin kencang bertiup, langsung menghancurkan mayat pria kuat itu menjadi debu. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Du Fei bergegas keluar dari lubang, dan kemudian penglihatannya dengan cepat menyebar ke ujung penglihatannya. Kali ini, karena ia sudah menebak-nebak, Du Fei melihat beberapa mayat duduk bersila di banyak lubang. Jelas, tebakan Du Fei tidak salah. Tempat ini mungkin benar-benar tempat para sakti dari Martial Saint Cave Mansion beristirahat. Bila ini benar, maka saya bertanya-tanya apakah jenazah sang pesilat legendaris itu akan berada di tempat ini setelah kematiannya. Saat memikirkan hal ini, kilatan api menyala di mata Du Fei. Hal-hal lain akan baik-baik saja. Dulu, hanya mayat seorang Martial Saint setengah langkah saja sudah bisa membawa begitu banyak manfaat. Jika mayat seorang Martial Saint bisa ditemukan di sini. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak ragu lagi, tetapi bergerak dan terus bergegas menuju kedalaman ruang ini. Semakin dalam Du Fei melangkah, ia mulai merasakan luasnya ruang ini. Terlebih lagi, ruang ini dipenuhi dinding-dinding batu yang bersilangan, berlubang-lubang. Sepanjang perjalanan, ia melihat mayat-mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, Du Fei tertarik menghancurkan beberapa mayat, berharap mendapatkan manfaat. Namun, ia segera menyadari bahwa jika mayat-mayat ini berisi pil esensi seni bela diri, pasti akan memancarkan cahaya yang kuat. Sebelumnya, ketika ia berada di bagian terluar, ia sudah menyerah untuk bersaing memperebutkan hal-hal yang sudah jelas itu. Sekarang, jelas tidak mudah untuk mendapatkan manfaat apapun. Namun, Du Fei kini lebih khawatir tentang kemungkinan keberadaan kerangka Martial Saint, jadi ia tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Ia justru mengendalikan kecepatannya dan terus masuk lebih dalam ke ruang ini. Setelah menyelam lebih dalam beberapa saat, mata Du Fei yang terus-menerus mengamati tiba-tiba sedikit terfokus. Kemudian, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan matanya tiba-tiba menatap ke atas. Di sana, gelombang energi yang sangat kuat menyebar samar-samar. Setelah ragu sejenak, Du Fei berjingkat ke atas. Di udara, Du Fei melirik dan melihat sebuah lubang di udara. Dari laut kidantian mayat yang duduk bersila, gumpalan cahaya pelangi memancar. Jelas, sebuah seni bela diri Yuandan, yang kaya energi, tersimpan di dalamnya. Desir, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai dan mengisap seni bela diri Yuandan ke telapak tangannya, lalu memeriksanya dengan cermat. Dibandingkan dengan Wu Dao Yuandan yang pernah diperolehnya sebelumnya, Wu Dao Yuandan ini lebih mendekati sempurna, dan jelas terbentuk secara alami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam arti tertentu, Wu Dao Yuandan ini bahkan lebih langka dan berharga daripada yang pernah diperoleh Du Fei sebelumnya. Apakah aku butuh keberuntungan untuk mendapatkan benda ini? Setelah menatap Wu Dao Yuandan di telapak tangannya sejenak, Du Fei membalikkan tangannya, menyimpan Wu Dao Yuandan, lalu terus bergerak lebih dalam. Desir, setelah berlarian di dalam selama lebih dari setengah jam, gerakan Du Fei tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Du Fei bukan lagi warna hijau, tetapi tebing yang sangat dalam. Di bawah tebing itu gelap gulita, dan tampaknya ada hembusan angin dingin yang bertiup keluar, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Namun, di tepi tebing itu, terlihat sederet mayat laki-laki kekar tengah duduk bersila. Namun, yang paling krusial adalah, di laut dan Tianqi mayat para manusia perkasa ini, sejumlah besar dari mereka memiliki kilatan cahaya pelangi yang menyilaukan di laut dan Tianqi mereka. Terlebih lagi, gerakan mayat-mayat ini jelas berbeda dengan mayat-mayat sebelumnya yang meninggal dalam posisi duduk. Masing-masing telapak tangan mereka terangkat ke depan, seolah-olah mereka sedang melawan sesuatu. Ini, adegan seperti itu membuat Du Fei mengerutkan kening. Sejak memasuki ruangan ini, ia selalu merasa semuanya sangat aneh. Jadi, meskipun ada banyak seni bela diri Yuandan yang menggoda semua orang, ia tidak mengambil tindakan apapun pada awalnya. Dilihat dari situasi saat ini, mayat-mayat unik ini jelas sedang mempertahankan diri dari sesuatu. Dan melihat cara mereka menghadap tebing, mungkinkah makhluk yang mereka pertahankan itu pernah muncul dari kedalaman tebing? Du Fei dapat menebak apa yang mereka tolak. Kemungkinan besar mereka ingin mencegah ribuan mayat di sini terkikis oleh energi evil, jadi ada begitu banyak orang di sini untuk melawan. Melihat ke sekeliling ruangan saat ini,
sebagian besar mayat masih utuh dan belum ditanami benih ibel. Ini berarti mungkin perlawanan orang-orang kuat saat itu berhasil. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak bisa tidak mengagumi orang-orang kuat di depannya yang mengorbankan diri mereka untuk melawan ibel ekstrateritorial. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak seni bela diri Yuan Dan di sini. Tepat saat Du Fei mendesah dalam hati, ia mendengar suara angin kencang di belakangnya, lalu melihat Sekte Wuji, Sekte Xuantian, dan banyak tokoh kuat lainnya berdatangan ke sini silih berganti. Saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka, banyak dari mereka yang memancarkan tatapan berapi-api. Jelas, di mata mereka, mayat-mayat yang padat ini tak lebih dari marsial Dao Yuan Dan. Untuk alam tertutup dengan sumber daya kultivasi yang sangat terbatas, marsial Dao Yuan Dan ini jauh lebih penting daripada jimat atau teknik bela diri apapun. Hahaha, banyak sekali mayat di sini, dan dilihat dari penampilannya, banyak di antara mereka yang menyimpan pil saripati seni bela diri. Aku sungguh beruntung hari ini. Jika aku bisa mendapatkan beberapa marsial Dao Yuan Dan, perjalanan ini akan sangat berharga. Dengan begitu banyaknya, siapapun dapat mengambilnya. Bisikan-bisikan terdengar hampir seketika. Menatap cahaya pelangi yang berkelap-kelip pekat, hampir tak seorang pun bisa menyembunyikan keserakahan dan ketamakan di mata mereka. Suasana yang relatif tenang itu hanya berlangsung beberapa menit. Tak lama kemudian, beberapa orang tak mampu lagi menahan keserakahan mereka, dan mereka bergegas keluar satu persatu menuju mayat terdekat. Dor, dor, dor. Tepat ketika orang-orang ini hendak bergerak, mayat-mayat yang masih utuh tampak terhimpit dan meledak. Kemudian, potongan-potongan seni bela diri Yuan Dan muncul di udara, berkilauan dengan kehalusan yang sangat menggoda. Saat adegan ini berlangsung, para prajurit kuat dari segala penjuru langsung murka. Untuk sesaat, seluruh ruangan menjadi sangat kacau dan panas. Jelas, untuk seni bela diri Yuan Dan ini, semua orang telah kehilangan ketenangan. Du Fei mengerutkan kening, menatap para petarung yang semakin banyak dan semakin berlebihan. Setelah ragu sejenak, ia bergerak dan bergegas menuju tempat di mana sebuah Yuan Dan seni bela diri berada. Tak peduli apapun, Wudao Yuan Dan sudah merupakan harta karun, dan hanya ada manfaatnya jika mendapatkan benda semacam ini. Mengikuti tindakan Du Fei, Yun Tao dan Mu Yue tak tahan lagi. Mereka melambaikan tangan satu persatu, dan segera melihat para ahli dari Wujimen dan Xuantian Zong juga mulai menggunakan berbagai cara untuk memperebutkan Yuan Dan seni bela diri ini. Namun, meskipun ada banyak marsial Dao Yuan Dan, jumlahnya tidak terbatas, jadi wajar saja jika terjadi perebutan berdarah. Hanya dalam beberapa lusin menit, banyak orang tewas dalam perebutan marsial Dao Yuan Dan, seketika menambahkan aroma darah samar ke ruangan yang sudah mencekam itu. Namun, mereka yang berjuang untuk seni bela diri Yuan Dan bermata merah ini tidak menyadari bahwa saat ini, di bawah suspensi gelap, masih terdapat beberapa mayat. Namun, kulit mayat-mayat ini menunjukkan warna hitam yang aneh, yang jelas sangat aneh. Awalnya, mayat-mayat ini berada dalam kondisi hibernasi. Namun, ketika darah memercik ke udara, lapisan hitam yang mengeras di permukaan mayat-mayat ini tiba-tiba mulai mengalir perlahan, dan kemudian jejak aura hitam perlahan membakar permukaan mereka seperti api. Desir, Du Fei melambaikan tangannya, dan kekuatan hisap yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari telapak tangannya, lalu menyedot seni bela diri Yuan Dan yang bersinar dengan cahaya pelangi ke telapak tangannya, lalu membaliknya dengan tangannya, dan seni bela diri Yuan Dan itu lenyap seketika. Apakah kamu punya hampir 10? Setelah menerima marsial Dao Yuan Dan ini, bersama dengan beberapa yang telah diperolehnya sebelumnya, Du Fei telah memperoleh 10 marsial Dao Yuan Dan selama perjalanan ke gua marsial Sein ini. Meskipun temperamen Du Fei seperti itu, secercah gairah yang kuat terpancar di matanya saat itu. Hasil panen ini sungguh luar biasa. Jika dikombinasikan dengan penyempurnaan segel 77 pemburu jiwa di masa depan, bahkan Du Fei pun sulit menebak seberapa jauh jangkauannya. Setelah tersenyum, tatapan Du Fei tertuju pada sekeliling. Saat ini, hampir semua orang kuat terus mencari seni bela diri Yuan Dan di sekitar mereka. Tak lama kemudian, seni bela diri Yuan Dan yang ada di dekat mereka dijarah, dan kemudian lebih banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke tebing di depan. Seperti dugaan orang-orang ini, ada banyak mayat di tebing. Tentu saja, tidak semua mayat ini berisi marsial Dao Yuan Dan, tetapi beberapa di antaranya memang memilikinya. Oleh karena itu, untuk memperebutkan marsial Dao Yuan Dan yang semakin langka ini, suara pertempuran terdengar samar-samar. Bagaimanapun, meskipun jumlah Dao Yuan Dan banyak, jumlahnya terbatas,
dan jumlah Wudao Yuandan yang terbatas ini jelas tidak cukup untuk memuaskan keserakahan semua orang yang tak terbatas. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki harta karun sebesar itu. Selanjutnya, sejumlah ahli bergegas keluar dari belakang. Jelas, mereka yang mencari di tempat lain telah merasakan fluktuasi dan bergegas satu demi satu. Seiring bertambahnya jumlah ahli, marsial Dao Yuan dan secara alami menjadi langka. Dalam situasi seperti itu, sangatlah wajar bagi seseorang untuk mengambil tindakan. Namun, setelah semua perebutan ini, Du Fei tetap bersikap sangat rendah hati. Ia menunjukkan sedikit minat pada marsial Dao Yuan dan yang begitu dekat dengannya, karena ia tahu tidak ada gunanya bertarung sekarang. Itu hanya akan membuang-buang energi. Setelah semua marsial Dao Yuan dan habis, niscaya akan ada pertikaian tentang betapa sedikitnya yang mereka peroleh. Dalam situasi kacau seperti itu, mereka yang tidak memiliki kekuatan dan sarana yang memadai pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Oleh karena itu, pada saat ini Du Fei sangat berhati-hati, mencegah kejadian itu terjadi. Namun, Du Fei hanya bersikap hati-hati, bukan takut. Jika seseorang benar-benar mengincarnya, ia bisa membuat mereka mengerti bagaimana rasanya memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak mereka provokasi. Memikirkan hal ini, Du Fei mencibir, lalu bergerak dan bergegas menuju dasar tebing. Jelas, Du Fei juga menyadari bahwa jika dia ingin menemukan Wudao Yuandan, dia hanya bisa terus mencoba. Tak jauh dari Du Fei, Yun Tao berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi ia tidak bertarung demi Wudao Yuandan. Sebaliknya, tatapan dinginnya tertuju pada Du Fei dari kejauhan. Bos, kalau bukan karena orang ini, semua Wudao Yuandan di lapangan ini pasti milik Sekte Wuji kita. Kata seorang pria di belakang Yun Tao sambil menggertakkan gigi. Pria ini adalah salah satu dari 4 Jenderal Wuji yang telah dikalahkan Du Fei, dan dia cukup kuat. Aku tahu, Yun Tao mengangguk pelan, tidak mudah memanfaatkan Sekte Wuji kita. Karena dia tertarik mengumpulkan Wudao Yuandan, biarkan saja. Pada akhirnya, aku akan membuatnya memuntahkan semua yang ditelannya. Saat mengatakan ini, secercah keganasan terpancar di wajah Yun Tao. Meskipun ia sangat waspada terhadap kekuatan Du Fei, itu tidak cukup untuk mengintimidasinya. Bagi Yun Tao, meskipun Du Fei begitu kuat, ia adalah orang bodoh jika ingin bersaing dengan Sekte Wuji. Sekarang, biarkan lawanmu melompat-lompat dulu. Menunggu sampai akhir, mengagumi ekspresi putus asa dan tak percaya lawanmu, itu akan jadi kesenangan terbesar. Kalian pergi dan bantu kumpulkan seni bela diri Yuandan. Nah, orang-orang yang terlihat terluka itu pasti punya cukup banyak stok, kan, kata Yun Tao dengan tenang sambil melirik beberapa pria kuat berlumuran darah dan berwajah garang. Ya, mendengar ini, para pendekar Sekte Wuji yang berdiri di belakang Yun Tao bergegas keluar satu persatu dan menerkam mereka. Jelas bahwa Yun Tao berencana untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau itu. Ia akan menyerang siapapun yang berhasil meraih lebih banyak Wudao Yuandan dan terluka parah. Dan saya harus mengakui bahwa metode ini secara alami dapat membantu saya mengumpulkan Yuandan seni bela diri terbanyak. Di tebing, setelah Du Fei memasukinya, ia dengan hati-hati menemukan seni bela diri Yuandan. Namun, Du Fei tetap berhati-hati untuk tidak masuk terlalu dalam ke jurang. Karena pertemuannya sebelumnya dengan boneka-boneka ibel tersebut, Du Fei samar-samar merasa bahwa mungkin beberapa prajurit kuat yang sebelumnya melawan ibel-ibel ekstrateritorial di kedalaman jurang telah ditanami benih ibel. Jika ini benar, maka ia harus lebih berhati-hati, karena tidak satu pun dari boneka-boneka ibel itu yang mudah dihadapi. Jika ia tidak menipu Sekte Wuji sebelumnya, bahkan Du Fei pun akan diburu dan menderita kekalahan yang sangat memalukan. Dengan pemikiran hati-hati ini, Du Fei perlahan masuk lebih dalam ke jurang, dan kemudian menemukan seni bela diri Yuandan lainnya. Hampir sampai Du Fei ragu sejenak, menatap Wudao Yuandan di tangannya dan dasar tebing yang gelap di bawahnya. Ia mengurungkan niatnya untuk menyelam lebih dalam. Entah kenapa, Du Fei merasa jika ia terus menyelam lebih dalam, ia pasti akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi melihat ke bawah, tetapi menggerakkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Du Fei berbalik, matanya tiba-tiba meredup, lalu perlahan ia mengangkat kepalanya. Ia melihat 3 sosok tiba-tiba muncul di sekitar Du Fei, dan mata mereka penuh keserakahan saat menatapnya. Tampaknya orang yang picik ini akhirnya muncul. Aku tidak tertarik membasmi siapapun sekarang. Keluar dari sini, kata Du Fei, sedikit mengernyit setelah melirik ketiga pria itu. Ketiga pria ini semuanya berada di ranah seni bela diri tingkat menengah tingkat 4,
jadi jika mereka benar-benar ingin bertarung, mungkin akan membuang-buang energi, jadi Du Fei dengan ramah memberikan beberapa nasihat. Haha, kau benar-benar sombong. Meskipun aku tidak tahu siapa kau, dengan kekuatanmu di ranah Wuzong tingkat 4 yang rendah, akan sangat sulit bagimu untuk menyimpan harta karun itu. Salah satu dari 3 orang yang tampak seperti pemimpin tiba-tiba mencibir. Jelas, dia tidak mengenali Du Fei. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Kami bisa meninggalkan kalian berdua Wu Dao Yuandan. Setelah kalian menyerahkan yang lain, kalian boleh keluar. Meninggalkan 2. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum. Awalnya, kupikir karena kau begitu buta, aku akan membasmi kalian semua. Tapi karena kau begitu baik hati meninggalkanku 2, maka aku akan mengampuni 3 nyawamu. Namun, aku akan mengambil Wu Dao Yuandan di tanganmu. Hahaha, nak, apa kau takut? Bodoh, kau benar-benar mengincar kami, kau tidak tahu harus hidup atau mati. Ekspresi garang terpancar di wajah pria yang memimpin rombongan itu. Ia juga menyeringai, lalu melambaikan tangannya dengan ganas dan berteriak, serang. Desir. Namun, ketika suaranya jatuh, orang pertama yang bertindak bukanlah kedua rekannya, melainkan Du Fei yang melangkah maju dan langsung menyerbu. Kemudian, pola cahaya Phoenix di tubuhnya menjadi lebih kuat, lalu ia meninju dengan kekuatan yang sangat mengerikan ke arah wajah pemimpin itu. Kecepatan Du Fei bisa dibilang sangat cepat. Ia muncul di depan pemimpin itu hampir seketika sebelum ia sempat bereaksi. Mendengus. Melihat pemandangan ini, sang pemimpin memutar tangannya, dan tiba-tiba petir menyambar dari tubuhnya. Kemudian, ia meninju dengan naga petir dan menyerbu ke arah Du Fei. Ledakan. Tinju kedua lelaki itu bertabrakan hampir seketika, dan kemudian gelombang energi yang sangat mengerikan menyapu seketika, menyebabkan ledakan-ledakan terdengar di ruang sekitarnya. Setelah pukulan itu, Du Fei tidak bergerak sama sekali. Guntur yang menyerbu tubuhnya seperti geli, dan tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, pria di hadapannya pingsan karena pukulan Du Fei dan langsung menghantam tebing, meninggalkan bekas yang dalam. Orang menyebalkan. Pria itu memanjat tebing dengan susah payah, lalu wajahnya berubah muram. Langkah sebelumnya membuatnya sadar bahwa ia sendiri bukanlah tandingan pria di depannya. Desir. Akan tetapi, sebelum orang ini dapat melakukan gerakan lain, Du Fei melintas dan muncul tepat di depannya, lalu mengangkat jari telunjuknya dan dengan lembut menekannya pada jakunnya. Serahkan Wu Dao Yuandan sekarang, dan aku tidak akan membasmimu. Melihat lawannya yang ekspresinya tiba-tiba berubah sangat buruk, Du Fei tersenyum, memperlihatkan senyum ramah yang bisa digambarkan sebagai senyum cerah. Di tengah ekspresi muram ketiga pria itu, Du Fei melemparkan 5 seni bela diri Yuandan yang baru saja dijarahnya ke tangannya, tidak bisa menahan senyum, dan berkata, terima kasih. Mendengar ini, ekspresi ketiga pria itu menjadi semakin tertekan, tetapi saat ini mereka tidak berani mengatakan apapun kepada Du Fei. Sebaliknya, mereka mengertakkan gigi dan bergegas turun satu persatu. Menghadapi bintang jahat ini, Du Fei, mereka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga kembali tanpa apa-apa. Seni bela diri Yuandan yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah direnggut oleh Du Fei. Bagaimana mungkin mereka tidak marah dan dendam karena itu? Saat ini, mereka tidak punya cara lain untuk melampiaskan amarah mereka selain melampiaskannya pada mayat-mayat di bawah. Du Fei tersenyum melihat ke arah hilangnya ketiga orang itu, tetapi tidak mengejar mereka. Karena mereka telah menyerahkan barang-barang itu dengan patuh, kali ini ia akan membiarkan mereka pergi. Ada sesuatu yang tampaknya tidak benar. Namun, tepat ketika Du Fei hendak berbalik dan pergi, hatinya tiba-tiba tergerak sedikit, dan pandangannya segera tertuju ke bawah. Kemudian, ia melihat puluhan sosok gelap tiba-tiba meraung dari kedalaman jurang, lalu menghantam keras ketiga pria malang itu. Tertawa, hanya dalam sekejap mata, mereka bertiga ditembus oleh puluhan sosok sekaligus. Mereka bahkan tak sempat berteriak sebelum akhirnya dilahap habis. Tubuh mereka berubah menjadi mumi dan terlempar ke kedalaman jurang. Boneka setan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan matanya. Sepertinya tebakannya benar. Memang ada beberapa boneka ajaib yang tersembunyi di dalam jurang, dan kedatangan semua orang mengaktifkan semua boneka ajaib ini. Du Fei tahu betapa sulitnya menghadapi boneka-boneka evil ini. Ia mengabaikan semua yang lain dan menghentakkan kaki di udara, membuat tubuhnya terlempar keluar dalam sekejap. Ia tidak tertarik melawan boneka-boneka evil ini. Hampir di saat yang sama ketika Du Fei meninggalkan jurang, pada saat ini, boneka evil yang tak terhitung jumlahnya dan berdempetan, masing-masing dipenuhi aura evil yang kuat, melesat keluar dari jurang.
Apa ini? Orang menyebalkan. Apa-apaan ini? Serang, serang. Kecuali Du Fei, sebagian besar orang kuat yang masih mencari seni bela diri Yuan Dan di jurang tak berdaya. Kemudian mereka melihat banyak orang kuat dikelilingi oleh boneka ibel yang dipenuhi energi ibel, dan kemudian serangan dahsyat menghujani orang-orang kuat ini. Awalnya, karena serangan yang tiba-tiba, banyak ahli tidak dapat bereaksi dan mati dalam keputusasaan. Namun, setelah putaran pertama serangan mendadak, beberapa ahli akhirnya bereaksi. Pada saat itu, semua ahli ini bertindak cepat, melawan kemunculan tiba-tiba para boneka ibel. Namun demikian, darah dan kekacauan dengan cepat menyebar di jurang tebing, dan suasana panik pun menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, orang-orang kuat yang awalnya telah masuk jauh ke dalam jurang terpaksa mundur dari jurang dengan wajah ngeri, lalu berdiri di kejauhan dan menyaksikan boneka-boneka ibel yang tiba-tiba muncul dengan gigi terkatup. Pemandangan saat ini membuat banyak orang merinding, tetapi karena ada cahaya redup yang menyebar di Laut Qi dan Tian beberapa boneka ibel, keserakahan muncul di mata banyak orang. Jelas, mereka enggan pergi saat ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah mayat-mayat ini telah dimurnikan menjadi budak dan? Jika memang begitu, maka orang yang menyempurnakan Dannu itu agak terlalu ambisius, bukan? Tapi, sepertinya Dannu ini juga memiliki seni bela diri Yuan Dan di dantian Qihai mereka. Tapi apakah ada masalah dengan kualitas Wudao Yuan Dan ini? Kita tidak ingin bekerja keras hanya untuk berakhir tanpa hasil apapun. Melihat boneka-boneka ibel yang bersiul, setelah kepanikan awal, beberapa diskusi ringan segera terdengar di lapangan. Jelas banyak orang yang agak bingung dengan situasi saat ini. Semuanya, jangan terlalu takut. Makhluk-makhluk ini bukan budak dan, melainkan yang disebut boneka ibel. Mereka kemungkinan besar mayat yang telah bermutasi seiring waktu. Selama kita bisa menghancurkan kepala mereka sepenuhnya, kita seharusnya bisa menyingkirkan mereka. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, jadi kita butuh semua orang untuk bekerja sama. Yun Tao, yang sedari tadi diam, tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan keras, dan aku bisa menjamin bahwa kualitas marsial Dao Yuan Dan yang tersisa di dalam boneka ibel ini pasti lebih tinggi daripada yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Bahkan relatif mudah untuk disempurnakan. Saat Yun Tao berbicara, suasana di lapangan yang tadinya kacau tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak orang menatapnya, jelas ingin tahu apa maksudnya. Kalau kau tidak tertarik, maka semua ini akan menjadi milik Sekte Wuji kami. Melihat tatapan semua orang, Yun Tao mencibir dalam hati, lalu melambaikan tangannya dengan kasar. Begitu dia bergerak, orang-orang kuat dari Sekte Wuji di belakangnya langsung menyerbu keluar satu persatu, dan kemudian serangan yang amat mengerikan langsung berkumpul pada boneka-boneka ibel yang berdesakan di depan. Melihat aksi Wujimen, banyak sakti yang sempat ragu pun mereda satu persatu. Kemudian, mereka melihat para Wujimen melambaikan tangan dengan ganas, dan serangan-serangan dahsyat pun langsung menggelegar. Du Fei menyaksikan adegan ini dengan dingin, tetapi mencibir dalam hati. Meskipun ia belum pernah melawan boneka-boneka ibel ini, ia tahu bahwa kekuatan mereka berada di level yang lebih rendah daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Oleh karena itu, selama para prajurit yang hadir memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat menengah tingkat 4, mereka hampir tidak akan mampu menghadapi makhluk-makhluk ini. Namun, Du Fei tidak percaya bahwa Yun Tao begitu baik hati hingga membiarkan orang-orang dari Sekte Wuji memimpin dalam menghadapi boneka-boneka jahat itu. Namun, meskipun pikiran-pikiran lain berkecamuk di benaknya, Du Fei tidak melakukan apapun yang terlalu mencolok saat ini. Sebaliknya, ia langsung menyatu dengan kerumunan, lalu, bersama kerumunan itu, bergegas menuju tempat para boneka ibel yang meraung berkumpul di depan. Ledakan. Kedua kelompok orang itu bertabrakan dengan sengit hampir seketika. Dalam sekejap, semua jenis seni bela diri Qi sejati dan energi ibel hitam yang bersiul di langit saling bertabrakan dengan sengit. Seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan yang sangat tajam terus bergema. Dor, dor, dor. Bentrokan dengan intensitas dan jumlah yang begitu besar ini memberikan tekanan yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Namun, para prajurit manusia jauh lebih cerdas daripada boneka-boneka ibel ini, yang nalurinya hanya melahap. Oleh karena itu, pada putaran pertama tabrakan, boneka-boneka ibel di depan hampir seketika hancur berkeping-keping. Sementara itu, para prajurit manusia hampir tidak mengalami kerugian. Suas-huas-hua, saat boneka ajaib itu berubah menjadi bubuk, lebih dari selusin Yuan Dan seni bela diri sebening kristal muncul. Saat Yuan Dan seni bela diri ini muncul, mereka hampir menyebabkan keributan di antara orang-orang kuat di garis depan.
Dalam penyerbuan ini, beberapa prajurit manusia kuat yang tidak mengalami kerugian apapun saat melawan boneka ibel terbasmi. Orang pembawa sial, kalau kita coba merampok setelah berurusan dengan boneka-boneka ibel ini, kita bakal mati. Kalau begitu pergilah dan urus boneka ibel itu, dan aku akan mengambil barangnya. Beberapa pria kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ketika mereka melihat pemandangan ini, sementara pria kuat lainnya tidak peduli dengan apa yang dikutuk, tetapi langsung mengambil barangnya terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Sekelompok orang idiot, Du Fei, yang bersembunyi di antara kerumunan, tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala menyaksikan kejadian ini. Masa tetaplah masa, alih-alih fokus menghadapi lawan-lawan yang merepotkan itu, mereka hanya memikirkan bagaimana meraup keuntungan. Bukankah ini sama saja dengan membasmi diri mereka sendiri? Ah, seolah membenarkan gagasan Du Fei, tepat ketika beberapa orang kuat mencoba merebut sesuatu, garis pertahanan yang dibentuk oleh orang-orang kuat itu dirobek oleh beberapa boneka sihir. Tiba-tiba, medan perang dipenuhi dengan energi ibel, dan kemudian benar-benar menembus lingkaran perlindungan dan menghancurkan banyak orang kuat menjadi debu. Basmi, selama kita membasmi makhluk-makhluk ini, kita akan punya persediaan pil saripati seni bela diri yang tak ada habisnya. Banyak orang kuat juga sedikit haus darah saat ini. Ketika mereka melihat boneka-boneka ibel ini bergegas ke arah mereka, banyak dari mereka langsung berteriak dan bergegas maju untuk menyambut mereka. Ledakan, kedua arus manusia itu saling bertabrakan dengan dahsyat, dengan kekuatan ofensif yang luar biasa dahsyat. Dalam sekejap, ruang yang tadinya sunyi menjadi agak riuh. Satu pihak hanya memiliki naluri melahap, sementara pihak lain berjuang demi seni bela diri Yuandan. Hampir dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan mata merah. Fluktuasi ini bisa dikatakan sebagai perang antara langit dan bumi. Dalam pertempuran yang sangat brutal ini, Du Fei tidak ikut campur. Sebaliknya, ia mengerutkan kening dan mundur ke tepi medan perang, lalu menatap pemandangan itu dengan cemberut. Meskipun boneka ibel ini banyak jumlahnya, bagaimanapun kau melihatnya, tampaknya terlalu mudah untuk menghadapi mereka, bukan? Begitu memikirkan hal ini, mata Du Fei dengan cepat menyapu pemandangan di sekitarnya, lalu matanya sedikit menyipit. Sambil mengamati, Du Fei dengan jelas melihat bahwa orang-orang dari Sekte Xuantian dan Sekte Wuji telah mundur dari lingkaran pertempuran yang kacau. Mata mereka juga tertuju pada lingkaran pertempuran, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Selain mereka, banyak orang kuat yang menyadari sesuatu juga mulai mundur, tetapi meski begitu, pertempuran jarak dekat di lapangan masih sengit. Du Fei menyipitkan matanya sedikit dan memperhatikan keributan di depannya. Seiring berjalannya waktu, boneka-boneka ibel yang tampak padat itu akhirnya dibasmi oleh banyak orang kuat. Namun, di saat yang sama, orang-orang kuat yang bertindak pada dasarnya terluka parah. Dibandingkan dengan awal, hanya ada beberapa ribu orang kuat yang mampu bertahan di wilayah ini sekarang. Meskipun jumlah ini masih sangat mencengangkan, dibandingkan saat mereka pertama kali memasuki negeri api, jumlah para ahli ini kurang dari 1/10 dari jumlah mereka saat pertama kali masuk. Terlebih lagi, sebagian besar ahli kini terluka parah, dan efektivitas tempur mereka jelas tidak terlalu baik. Segampang itukah menghadapi boneka-boneka ibel itu? Du Fei mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi ada keraguan yang masih tersisa di hatinya. Pemandangan di hadapannya ini, bagaimanapun ia melihatnya, terlalu halus, begitu halus sehingga Du Fei mulai meragukan apakah rasa bahaya yang baru saja dirasakannya hanyalah ilusi. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya untuk meneliti hal-hal ini. Du Fei terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia belum menemukan petunjuk apapun tentang pil reinkarnasi mata air kuning, dan ia sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Ia benar-benar tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan meneliti apakah ada masalah di sini. Dengan pemikiran ini, Du Fei berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat ia melakukannya, tatapannya beralih ke para ahli Sekte Wuji. Pada saat itu, para ahli Sekte Wuji juga kebetulan meliriknya. Seolah merasakan tatapan Du Fei, masing-masing dari mereka menunjukkan senyum nakal. Orang-orang yang merepotkan. Du Fei mencibir dalam hati, tetapi dia tidak menganggap serius orang-orang ini. Meskipun memang ada banyak tokoh kuat dari Sekte Wuji yang hadir, jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang ini pasti bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi memperhatikan orang dari Sekte Wuji. Ia malah melambaikan lengan bajunya dan terbang menuju tempat yang ia rindukan. Hehe, saudara Du Fei, mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Tepat saat Du Fei hendak berbalik pergi, Yun Tao tiba-tiba terkekeh,
dan kemudian tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada Du Fei. Pada saat ini, semua boneka ibel di arena telah lenyap, dan marsial Dao Yuan dan yang diperebutkan pada dasarnya telah dirampas. Namun, karena sifat manusia yang tak pernah puas, banyak orang masih dipenuhi hasrat untuk membasmi. Namun, karena pertempuran baru saja mereda, arena berada dalam keheningan yang mencekam, sehingga belum ada yang siap beraksi. Namun, dalam situasi ini, kata-kata ringan Yun Tao menarik perhatian semua orang di lapangan. Tentu saja, semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Yun Tao dalam situasi ini. Du Fei mengerutkan kening, dan sosoknya yang awalnya bergegas maju berhenti sejenak. Tatapan acuh tak acuhnya jatuh pada Yun Tao. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Kakak Du Fei seharusnya menghasilkan banyak uang kali ini, kan kalau tidak salah, kamu punya setidaknya 20 Wudao Yuan dan di tanganmu, kan kata Yun Tao sambil tersenyum. Apa? Begitu Yun Tao selesai berbicara, mata banyak tokoh kuat di lapangan memerah. Banyak dari mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa mendapatkan setengah marsial Dao Yuan dan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Du Fei sendiri memiliki begitu banyak marsial Dao Yuan dan. Seketika, tatapan penuh keserakahan tertuju pada Du Fei. Jika bukan karena reputasi Du Fei sebagai pembasmi, seseorang pasti sudah bertindak saat ini. Tak jauh dari sana, para ahli sekte Xuantian juga mengamati pemandangan ini. Mata tajam Mu Yue dapat dengan mudah melihat bahwa serangan Yun Tao jelas-jelas ditujukan pada Du Fei. Lebih lanjut, jika tebakannya benar, marsial Dao Yuan dan hanyalah dalih tujuan sebenarnya Yun Tao adalah dan palsu di tangan Du Fei. Mu Yue tahu bahwa hanya dengan mengumpulkan ketiga dan palsu itu ia dapat memperoleh petunjuk tentang harta karun tersembunyi yang sebenarnya di dalam gua marsial Sein. Oleh karena itu, karena Yun Tao ingin menyerang Du Fei saat ini, dia tidak akan menghentikannya. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia akan bertindak pada waktu yang tepat. Lagi pula, dia datang ke sini untuk harta karun gua marsial Sein yang sesungguhnya. Meskipun tidak ada yang tahu apa itu, bagaimana mungkin barang-barang yang ditinggalkan marsial Sein itu sederhana. Di tengah lapangan, meskipun Du Fei tidak melihat sekeliling, dia masih bisa merasakan tatapan serakah dan bahkan gila itu, semuanya langsung tertuju padanya. Pengendalian hati Yun Tao sungguh mengerikan. Hanya dengan beberapa patah kata, ia sudah membuat dirinya bertentangan dengan semua orang. Pada titik ini, bahkan jika ia mengatakan tidak memiliki 20 Wudao Yuan dan, tidak ada yang akan percaya, kan? Aku punya 20 Yuan dan seni bela diri di tanganku. Sekte Wujimu punya begitu banyak orang kuat. Jumlah Yuan dan seni bela diri di tanganmu pasti setidaknya 10 kali lipat dari milikku, kan? Du Fei menyipitkan mata dan menatap Yun Tao. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata. Alis Yun Tao sedikit terangkat mendengar ini. Meskipun apa yang dikatakan Du Fei benar, beraninya orang-orang ini mengincarnya apakah mereka mencari kematian. Hehehe, karena saudara Yun Tao sangat peduli dengan Wudao Yuan dan di tanganku, bagaimana kalau kita akan bertarung 1 lawan 1. Kalau aku kalah, aku akan memberikan semua Wudao Yuan dan di tanganku kepadamu. Dan kalau kamu kalah, aku juga tidak menginginkan Wudao Yuan danmu. Bagaimana kalau kamu memberikan semua Wudao Yuan dan di tanganmu kepada semua teman di sini, kata Du Fei sambil tersenyum. Begitu Du Fei mengatakan ini, tatapan panas yang semula tertuju pada Du Fei di lapangan langsung menyapu Yun Tao. Setelah itu, ada sedikit perasaan yang tak terlukiskan di mata hampir semua orang. Hahaha, keberanian Du Fei ini sungguh luar biasa. Aku penasaran apakah Yun Tao berani menerima tantangannya. Entah dia berani atau tidak, taruhannya sungguh mendominasi. Aku selalu dengar Du Fei si jubah darah itu luar biasa. Tadinya aku tidak percaya, tapi sekarang aku harus percaya. Haha, Tuan Muda Yun Tao, kenapa kau tidak bermain saja dengan orang ini dan bersenang-senang bersama? Bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama? Berbagai suara provokatif di lapangan membuat wajah Yun Tao sedikit muram. Ia tak menyangka Du Fei begitu licik. Hanya dengan satu kalimat, ia menarik semua orang kuat ke perkemahannya. Dalam keadaan seperti itu, kalau saya tidak berani menyetujui tantangannya, berarti itu artinya saya takut padanya. Haha, trik yang bagus. Yun Tao ingin menelan Du Fei dalam sekali suap, tapi dia tidak menyangka Du Fei akan menyeret Yun Tao ke dalam air hanya dengan satu kalimat. Kali ini, Yun Tao mungkin dalam masalah besar. Di belakang Mu Yue, seorang pria kuat yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Mendengar ini, Mu Yue mengangguk pelan. Metode Du Fei memang tidak bisa diremehkan.
Sungguh licik, sungguh licik. Senyum di wajah Yun Tao perlahan menghilang saat ini, digantikan oleh amarah yang samar. Meskipun dia tidak tertarik melawan Du Fei, seperti yang dipikirkan orang lain, jika dia tidak bertindak saat ini, itu sama saja dengan kekalahannya. Niat membasmi perlahan terpancar dari mata Yun Tao. Sesaat kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya pelan di udara, dan tombak hijau tua sepanjang beberapa kaki muncul di telapak tangannya. Hampir bersamaan, aura yang sangat mengerikan meletus darinya. Du Fei, kalau kau mau main, aku mau main denganmu. Tapi, kalau kau kalah, aku tidak mau Wudao Yuandanmu. Aku mau ramuan palsu di tanganmu. Yun Tao menatap Du Fei. Kali ini ia tidak berpura-pura lagi, melainkan langsung menyatakan tujuannya. Begitu ia selesai berbicara, gelombang energi yang sangat mengerikan memancar dari tubuh Yun Tao. Dilihat dari kekuatan Qi-nya, ia pasti sudah mencapai level Master Sekte Bela Diri tingkat tinggi tingkat 4. Di alam tersegel ini, kekuatan seperti itu dianggap sangat tangguh di kalangan generasi muda. Bahkan Gu Haoshan saat itu pasti selangkah lebih rendah dari Yun Tao. Oleh karena itu, Yun Tao memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Saat ini, Yun Tao berdiri dengan gagah di tempatnya, dengan aura kekerasan yang terus terpancar dari tubuhnya. Siapapun bisa melihat bahwa ia benar-benar marah saat ini. Haha, akhirnya kau selesai menyembunyikan niatmu. Du Fei menyipitkan mata dan menatap Yun Tao. Meskipun dulu aku meremehkanmu, aku harus mengakui kau punya beberapa kualitas baik. Setidaknya, kau tidak semunafik itu. Du Fei sedikit memutar lehernya, dan senyum di wajahnya semakin menyeramkan. Jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu, aku tidak akan mengambil pil palsumu. Kau hanya perlu menyerahkan Wudao Yuandan. Kalau kau mau pil palsu, aku akan merebutnya dengan caraku sendiri, bukan dengan trik murahan ini. Juga, saya khawatir saya harus meminta semua yang hadir untuk menjadi wasit. Saya, Du Fei, pasti akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Semuanya, harap berhati-hati dan jangan biarkan orang lain mencari alasan lain setelah kalah. Haha, wajar saja, karena kalian berdua sudah membuat syaratnya, kalian harus mematuhinya terlepas dari menang atau kalah. Reputasi Du Fei berjubah darah kalian sangat terkenal, dan reputasi Sekte Suantian juga merupakan papan nama emas. Kami semua percaya pada kesepakatan kalian. Aku yakin kalian berdua tidak akan melakukan apapun untuk mempermalukan diri sendiri, kan sebuah sosok kuat di udara tiba-tiba tertawa aneh. Dari para tokoh kuat yang telah sampai sejauh ini, tentu saja hanya sedikit yang bodoh. Mereka pada dasarnya bisa menebak bahwa Du Fei telah menyeret begitu banyak dari mereka ke dalam pertempuran ini hanya untuk melawan Sekte Wuji. Namun, mereka tidak keberatan. Selama mereka bisa mendapatkan seni bela diri Yuandan, mereka akan senang menonton pertunjukan besar ini. Jadi, bisa dibilang, orang-orang kuat yang menonton pertandingan itu semuanya menantikan kekalahan Yun Tao. Wajah Yun Tao tampak acuh tak acuh, lalu tatapan sinisnya tertuju pada Du Fei. Dengan kecerdikannya, ia secara alami menebak apa yang sedang direncanakan Du Fei saat itu. Du Fei, aku tidak akan terus bicara omong kosong denganmu. Ayo bertindak. Yun Tao menatap Du Fei sejenak sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Tertawa, Du Fei mengembuskan napas perlahan, dan tanpa basa-basi lagi, ia melangkah maju perlahan. Saat ia bergerak, pola Phoenix langsung menyelimutinya, dan kemudian armor Phoenix dengan cepat menyelimuti tubuh Du Fei. Di belakangnya, sayap Phoenix perlahan membentang, membuatnya tampak menawan namun penuh keganasan. Setelah menyelesaikan persiapan ini, tatapan Du Fei yang sedikit berapi-api perlahan jatuh pada Yun Tao, yang berdiri di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Lalu ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Sekte, tolong beri saya nasihat." Mendengus. Yun Tao mendengus dingin. Tingkah laku Du Fei membuatnya jijik. Ia membalikkan tangannya dan melihat tombak hijau tua di telapak tangannya bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara tajam dan menusuk, dipenuhi aroma haus darah yang kuat. Ledakan. Tepat saat suara siulan tajam terdengar dari tombak, tubuh Yun Tao bergetar hebat, dan ia melesat keluar bagai kilatan petir dalam sekejap. Sosoknya hampir seperti hantu, dan ia langsung muncul di hadapan Du Fei. Tombak di tangannya bagaikan naga beracun yang keluar dari gua. Tombak itu bergetar pelan dan berubah menjadi puluhan serangan yang sangat dahsyat, menyelimuti titik-titik vital tubuh Du Fei bagai badai. Yun Tao benar-benar layak menjadi tuan muda Sekte Wuji, yang terdepan di generasi muda. Kekuatan serangannya sungguh mengerikan. Bahkan 3 pemuda teratas dari alam tertutup utara pun tak akan sebanding dengannya.
Bayangan senjata di langit meluas dengan cepat di mata Du Fei. Saat ini, meskipun Du Fei memiliki temperamen seperti itu, ia sama sekali tidak berani bersikap sombong. Ia melihatnya mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba cahaya putih melesat dengan cepat, lalu langsung berubah menjadi bendera formasi raksasa yang muncul di depan Du Fei, lalu ia menghantam bayangan senjata yang sangat tajam itu. Ding 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 ding. Suara renyah logam yang beradu menyebar di udara bersama percikan api, dan bayangan senjata yang sangat tajam itu hampir seketika berubah menjadi ketiadaan di bawah perlindungan formasi penyegel Ibel. Memanggil. Pada saat yang sama ketika serangan Yun Tao sepenuhnya dinetralkan, sayap Phoenix Langit di belakang Du Fei sedikit mengepak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika sosoknya muncul kembali, ia telah tiba di belakang Yun Tao, dan kemudian pola cahaya Phoenix Langit melesat keluar dari permukaan tubuh Du Fei. Mata Yun Tao berkedut. Ketika Du Fei menghilang, gelombang yang sangat menakutkan dan berbahaya memenuhi hatinya. Ketika Du Fei muncul kembali, wajahnya menjadi sangat buruk. Ledakan. Saat Du Fei muncul kembali, gelombang serangan yang sangat dahsyat meletus bagai badai. Menunjuk, memukul telapak tangan, memukul tinju, menyikut, memukul punggung, menendang, menyikut lutut, menyundul kepala. Hampir pada saat ini, seluruh tubuh Du Fei tampak berubah menjadi mesin pembasmi. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan tempur paling dahsyat meledak seketika, lalu menyapu ke arah Yun Tao. Serangan mengerikan ini membuat semua prajurit kuat di sekitarnya terkesiap. Tak seorang pun yang mencapai level ini memiliki penglihatan yang buruk, jadi mereka tentu saja bisa melihat betapa mengerikan dan kejamnya serangan Du Fei. Jika ada yang terkena, siapapun mereka akan hancur berkeping-keping. Serangan Yun Tao juga sempat terdesak ke posisi yang agak canggung oleh Du Fei, tetapi bagaimanapun juga, ia bukanlah orang biasa. Setelah kecanggungan awal, ia segera menstabilkan posisinya, lalu menggunakan tombak di tangannya untuk mengubah kekuatannya menjadi pertahanan, membuat seluruh tubuhnya sekuat batu, dan kemudian ia menangkis semua serangan sengit Du Fei. Namun, meskipun begitu, setiap kali serangan mereka berbenturan, Yun Tao bisa merasakan kekuatan dahsyat yang hampir berlebihan mengalir melalui tombaknya dan masuk ke tubuhnya. Perasaan ini membuat tatapan Yun Tao menjadi sangat serius. Baru setelah pertarungan sungguhan, ia menyadari betapa dahsyatnya kekuatan tempur yang bisa dilepaskan Du Fei, yang tampaknya hanya berada di ranah seni bela diri tingkat 4 tingkat rendah, begitu ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Sepertinya aku telah meremehkan anak ini. Dor, dor, dor. Kedua sosok itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan pada saat ini mereka terus-menerus bersilangan di udara bagaikan hantu, dan hembusan energi yang amat mengerikan juga menyapu lapangan, membuat mustahil bagi siapapun untuk menginjakkan kaki dalam radius 100 meter di sekitar tempat kedua orang itu bertarung. Tatapan mata orang-orang di sekitarnya berubah dari keheranan menjadi ketidakpercayaan yang serius. Melihat pemandangan di depan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kedua pria ini tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan mereka. Masing-masing pihak menyerang, setiap serangan mengarah ke titik vital pihak lain. Jika satu serangan mendarat, hasilnya mungkin akan langsung ditentukan. Du Fei ini benar-benar pantas menyandang gelar jubah darah. Pantas saja dia begitu lama memegang segel pemburu jiwa 77, dan bukan hanya tak ada yang bisa berbuat apa-apa padanya, tapi dia bahkan diizinkan merebut pil palsu itu. Jadi, bukan berarti orang-orang di wilayah utara tidak berguna, melainkan Du Fei ini terlalu kuat. Sungguh mengesankan. Semua orang tahu metode Yun Tao. Mampu melawan Yun Tao sejauh ini, sungguh mengesankan. Juga, benda di tangan Yun Tao tampaknya adalah harta paling berharga Sekte Wuji, tombak pemecah hantu Wuji, kan, dan Du Fei mampu menangkisnya dengan kekuatan fisiknya. Aku hanya bisa bilang kalau metode Du Fei lebih ampuh, kan? Siapa yang lebih kuat kita tidak akan tahu sampai kita menentukan pemenangnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Yun Tao mungkin tidak akan mampu menahannya. Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa menahannya? Yun Tao punya kartu asnya, tapi aku yakin Du Fei juga punya kartu asnya. Kita harus menunggu dan melihat hasilnya. Saat kedua pria itu bertarung dengan sengit, suasana di lapangan berubah dari sunyi di awal menjadi ramai dengan bisikan-bisikan. Jelas, pertarungan antara keduanya ini telah melampaui ekspektasi banyak orang. Ledakan. Kaki kanan Du Fei, yang diselimuti oleh baju besi dahsyat terbuat dari bulu kristal warna-warni, menghantam keras tombak hijau tua itu, dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan tombak itu melengkung dalam sekejap. Ledakan. Dari tombak itu, gelombang energi sejati langsung meledak, langsung menangkis tendangan Du Fei. Berarti bagus, kemampuannya bagus. Namun,
Setelah menangkis serangan Du Fei kali ini, Yun Tao tidak melanjutkan serangannya. Ia malah menatap Du Fei di depannya dan tiba-tiba menyeringai. Namun, senyum itu sangat ganas, dilihat dari sudut manapun. Lupakan saja, aku tidak ingin bermain denganmu lagi, meskipun kamu punya modal untuk bermain denganku. Yun Tao menyipitkan matanya dan menatap Du Fei, lalu tiba-tiba mencibir. Dengan gerakan selanjutnya, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Ledakan. Begitu Yun Tao selesai bicara, sejumlah besar energi sejati langsung meledak keluar dari tubuhnya bagaikan air pasang, dan tombak pemecah hantu Wuji di tangannya tiba-tiba mulai mengembang. Satu gerakan kalau begitu, coba saja. Du Fei mencibir sambil menyipitkan mata. Namun, saat Du Fei melangkah maju, jantungnya tiba-tiba bergetar, lalu dia berbalik dengan ekspresi tidak percaya pada tempat di belakangnya. Di belakang Du Fei, gelap gulita, tetapi jurang di tebing itu tampak sedikit bernapas. Pada saat ini, bau menyengat yang sangat dibenci Du Fei perlahan menyebar keluar dari jurang, bagaikan seekor naga yang sedang tidur dan terbangun di jurang. Tak hanya Du Fei, Yun Tao, dan yang lainnya pun menyadarinya saat itu. Mereka semua sedikit mengernyit dan menatap pemandangan itu, lalu banyak dari mereka tiba-tiba merasakan ilusi kulit kepala yang kesemutan. Aku mengaku kalah dalam pertempuran ini. Du Fei mengerutkan kening dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Namun, setelah selesai berbicara, pandangannya tidak bergerak sama sekali, melainkan tetap tertuju ke arah jurang. Jika tebakannya benar, kali ini ia mungkin akan mendapat masalah besar. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, dari jurang yang gelap, terdengar suara gemuruh aneh. Suaranya seperti raksasa yang menginjak bumi, menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Bersamaan dengan getaran ini, energi ibel yang kuat meletus dengan dahsyat dari jurang bagaikan gunung berapi, secara langsung menggantikan satu-satunya jejak vitalitas yang tersisa antara langit dan bumi. Pada saat ini, bukan hanya Du Fei, tetapi semua orang termasuk Yun Tao menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Saat ini, tak seorang pun sempat peduli dengan hasil pertarungan antara Du Fei dan Yun Tao. Sebaliknya, mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi aneh. Jelas, kecuali segelintir orang yang samar-samar menebak sesuatu, kebanyakan orang tidak tahu apa-apa. Suara keras ini terus-menerus memengaruhi ruang di dalam dan di luar. Pada akhirnya, energi ibel yang pekat itu bagaikan air pasang, menderu ke arah tempat para penguasa berada. Mendengus. Du Fei mendengus dingin, menghentakkan kakinya, dan ki berwarna-warni di tubuhnya meraung, menghancurkan energi ibel yang masuk. Sebagian besar ahli lainnya mengikuti dan memblokir energi ibel tersebut. Namun, tak lama kemudian, ekspresi banyak ahli berubah sedikit muram, jelas sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Haha, kenapa kalian berdua tidak lanjutkan saja pertarungannya saking serunya, aku jadi ingin keluar dan melihat lebih dekat. Kenapa kalian berhenti begitu aku keluar teruskan saja? Tepat ketika energi ibel mengamuk di langit, tiba-tiba, langkah kaki raksasa itu menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, ledakan tawa terdengar dari arah jurang. Siapa itu? Di udara, ekspresi hampir semua pria kuat yang hadir berubah, dan kemudian tatapan mereka dengan cepat beralih, menatap jurang di udara. Di sana, pada saat itu, tiga sosok tiba-tiba muncul di udara. Seorang pria bertubuh ramping dan berwajah sangat tampan memimpin jalan. Meskipun ia hanya berdiri di sana, aura jahat terpancar dari tubuhnya, seolah-olah ia adalah pusat energi ibel yang melolong di antara langit dan bumi. Di sebelah kiri pria ini berdiri seorang pria dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Saat ini, ia menyeringai ke arah Du Fei dan yang lainnya, memperlihatkan senyum yang mengerikan. Berdiri di ujung kanan adalah seorang laki-laki dengan kepala penuh rambut perak berkilau, tetapi saat ini dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah-olah semua yang terjadi di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia. Klan ibel dari alam luar. Mata Du Fei terpaku pada ketiga pria itu. Sesaat kemudian, matanya sedikit berkedut. Ia sangat membenci aura ketiga pria ini. Ini bukan aura biasa, melainkan aura standar ibel luar. Tiga orang di depannya bukanlah manusia yang telah ditanamkan benih ibel, melainkan ibel ekstrateritorial standar. Siapa kamu? Yun Tao menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangan dan muncul di depan kerumunan. Kemudian, ia mengerutkan kening, menatap ketiga pria itu, dan berkata, "Haha, bukankah seharusnya kau tahu siapa kami?" Pria berwajah seram di depan menyipitkan mata ke arah Yun Tao dan berkata lembut, "Sekte Wuji mungkin bukan sekte yang tangguh, tapi warisannya tidak panjang. Jika kau,
sebagai tuan muda Sekte Wuji, bahkan tidak bisa memahami sejauh ini, kau sungguh mengecewakan kami, bukan? Jadi, kau memang, klan Evil Ekstrateritorial. Ekspresi Yun Tao berubah lagi. Setelah ragu sejenak, ia berusaha keras untuk mengucapkan kata-kata ini perlahan. Ahahaha, orang menyebalkan kecil, bisakah kau mengucapkan kata-kata Evil Ekstrateritorial? Klanku disebut klan suci. Pria bergaris hitam yang berdiri di sebelah kiri pria jahat itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Yun Tao dan berbicara dengan nada sinis. Saya belum bertanya. Ketika raut wajah Yun Tao berubah agak buruk, Mu Yue tiba-tiba bergerak dan datang ke depan kerumunan. Kemudian, ia menatap pria jahat di depan dan berbicara dengan lembut. Apakah ini Mu Yue, gadis suci dari Sekte Xuantian? Dia memang cantik seperti yang dikabarkan. Jika kau bersedia melahap benih ibel itu, maka aku bisa mengampuni nyawamu hari ini dan menjadikanmu selirku. Pria berambut perak yang sedari tadi diam itu menatap Mu Yue yang tiba-tiba muncul, dan kilatan aneh tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian, ia menggilat bibirnya dan berbicara. Mendengar ini, secercah kemarahan tampak terpancar di mata Mu Yue, namun dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebagai seorang antek, kau tidak berhak mengatakan itu, kan? Pemburu mendengar ini, wajah pria berambut perak itu sedikit berubah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, ada sedikit niat membasmi yang jahat di matanya ketika ia menatap Mu Yue. Baiklah, Jenderal Lei, jangan terpaku setiap kali melihat wanita cantik. Semut-semut ini bukan anggota klan suci kita, jadi meskipun mereka dihinggapi benih ibel, lalu kenapa pria bertampang jahat itu melirik pria berambut perak dan berbicara perlahan. Kemudian ia mengalihkan pandangannya, menatap orang-orang di lapangan, dan berkata sambil tersenyum, aku Jenderal Ibel Malam, Jenderal keempat alam tertutup, dari klan Ibel Langit Alam Luar. Saya Jenderal Swallow. Pria dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya menyeringai. Saya Jenderal Lei. Pria berambut perak itu juga berbicara sambil tersenyum. Tiga Jenderal Ibel Surgawi. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil dan sudut matanya sedikit berkedut. Hari ini, kami, klan Ibel Langit Ekstrateritorial, datang hanya untuk meminta sesuatu. Jika kalian cukup pintar, kalian mungkin bisa selamat. Jenderal Ibel Malam terkekeh. Tatapannya perlahan menyapu Yun Tao dan Mu Yue, yang keduanya tampak sangat muram, sebelum akhirnya tertuju pada Du Fei. Ia mencibir, jika informasi yang kuterima benar, 3 kunci gua martial Sein ada di tangan kalian, kan jadi, apakah kalian bertiga akan menyerahkannya atau kalian akan membiarkanku mengambilnya sendiri? Orang-orang ini ada di sini untuk pil samsara Yellow Springs. Melihat wajah jahat Jenderal Setan Malam yang sedang tersenyum, hati Du Fei tergerak, dan dia tiba-tiba mengerti tujuan dari para ibel ekstrateritorial ini. Du Fei telah bertemu beberapa ibel ekstrateritorial di sepanjang jalan, tetapi mereka selalu berhati-hati. Kemunculan 3 Jenderal Ibel kali ini merupakan langkah besar. Selain pil Yuan Surgawi, pasti tidak ada hal lain yang dapat menyebabkan ibel ekstrateritorial melakukan langkah seperti itu. Lagi pula, tujuan Jenderal Ibel Malam ini sangat jelas. Kalau aku masih belum bisa menebaknya, aku takut aku benar-benar bodoh. Jika aku berinisiatif menyerahkan barang-barang ini kepadamu, maukah kau membiarkan kami dari Sekte Wuji pergi? Yun Tao terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mendongak dan menatap Jenderal Ibel Malam, lalu berkata, hahaha, tentu saja tidak. Jenderal Ibel Malam berkata sambil tersenyum, meskipun semua kekuatan besar di dunia tahu tentang klan Ibel ekstrateritorial kami, tak seorang pun pernah tahu apakah klan Ibel ekstrateritorial kami benar-benar masih ada. Tahukah kau kenapa? Karena klan kami punya aturannya sendiri. Karena kami sudah mengungkapkan diri, mungkin kau hanya punya 2 pilihan. Pertama, telan benih Ibel, jadilah kekuatan besar di dunia, dan jadilah budak klan kami. Kedua, mati. Mendengar ini, mata Yun Tao berkedut sedikit, lalu dia mencibir dan berkata, apakah menurutmu kau bisa menahan semua orang di sini hanya dengan mengandalkan kalian bertiga? Kau pikir aku begitu naif? Jenderal Ibel Malam menjilat bibirnya dan berkata lembut, mungkin kau masih punya secercah harapan di hatimu saat ini. Bagaimana kalau membiarkan klanku menjerumuskanmu ke jurang keputusasaan? Setelah berkata demikian, Jenderal Ibel Malam menepukkan tangannya pelan, dan senyum jahat langsung muncul di wajahnya. Orang-orangku, keluarlah dan temui para penguasa tertinggi wilayah barat ini. Ho 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 ho, hahaha. Saat suara Jenderal Ibel Malam jatuh, tawa aneh yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari langit dan tanah. Kemudian, ruang angkasa tampak terdistorsi, dan kemudian sosok-sosok dengan energi ibel di sekujur tubuh mereka perlahan-lahan menerobos udara. Hanya dalam sekejap mata,
Ibel-ibel ekstrateritorial yang padat ini mengepung semua orang kuat di lapangan di tengah. Apa? Adegan ini langsung membuat banyak ahli, yang tadinya acuh tak acuh, tampak sangat kesal. Banyak ahli awalnya berpikir bahwa meskipun ibel-ibel ekstrateritorial itu muncul, mereka akan mengincar 3 orang yang memegang kunci. Namun, melihat situasi saat ini, jelas bahwa ibel-ibel ekstrateritorial ini memang berniat untuk membuat semua orang tetap hadir. Pada saat ini, banyak orang kuat memiliki ilusi samar, seolah-olah, sejak awal, begitu banyak orang kuat tampaknya telah melangkah ke dalam perangkap besar pada saat yang sama. Baiklah, semuanya, setelah semua omong kosong ini selesai, semut-semut, jika kalian ingin menjadi budakku, kalian hanya perlu menelan benih ibel ini dengan sukarela. Jenderal Ibel Malam memandang para pria kuat yang ekspresinya berubah drastis, dan senyum di wajahnya menjadi sedikit aneh. Namun, kami, klan Ibel Langit Wilayah Luar, tidak menerima sembarang sampah. Jika kalian ingin menjadi budakku, setidaknya kalian harus membuktikan kemampuan kalian, kan jangan khawatir, caranya sangat sederhana. Selama kalian bisa membawa kepala, mulai sekarang, kalian akan menjadi budakku. Begitu ia selesai berbicara, Jenderal Ibel Malam melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah jantung gelap muncul di udara, lalu berdetak perlahan. Namun, jika dihitung dengan cermat, ternyata jumlah ibel-ibel ini persis setengah dari jumlah orang di lapangan. Wajah Jenderal Ibel Malam memiliki senyum tipis yang agak jahat hingga ekstrim. Di bawah tatapan acuh tak acuhnya, banyak pria kuat merasa mati rasa, dan bahkan lebih banyak pria kuat memiliki tatapan aneh dan tak terduga di mata mereka. Hehe, Jenderal Tun, coba tebak berapa banyak budak yang bisa dipanen suku kita kali ini. Jenderal Lei, berambut perak, melihat pemandangan di lapangan dan tiba-tiba tertawa muram. Seharusnya mereka kembali dengan muatan penuh lagi, kan manusia-manusia ini tidak lagi sama seperti dulu. Mereka semua terlalu takut mati. Dan tanpa kepemimpinan 8 klan kuno dan 9 kaisar primordial, gelombang macam apa yang mungkin bisa dibuat manusia-manusia ini, kata Jenderal Tun dengan nada meremehkan. Menurutku, Jenderal Ibel Malam terlalu baik. Hanya 10% dari sampah ini yang layak menjadi budak kita. 1% Jenderal Lei tersenyum dan berkata, mungkin Jenderal Ibel Malam sedang mempertimbangkan perang melahap dunia yang akan datang dan ingin mencari beberapa budak lagi. Jenderal melahap, tolong jangan menakuti kami di sini. Jika kami tidak dapat menemukan cukup budak kali ini, kami mungkin harus pergi dan melakukan perjalanan yang sulit. Benar, pokoknya, selama sampah-sampah ini bisa menahan benih ibel, mereka masih berguna. Lupakan saja, aku sudah tidak peduli lagi. Jenderal Penelan juga mengangguk, lalu tampak acuh tak acuh. Ketiga ibel ekstrateritorial itu begitu arogan hingga bisa dibilang mereka sama sekali mengabaikan semua orang kuat yang hadir. Seolah-olah saat ini, orang-orang kuat yang hadir sudah seperti ikan di atas bantal, menunggu untuk dibantai. Saat Jenderal Lei dan Jenderal Tun berbicara, para ibel ekstrateritorial yang berkerumun di sekitar mereka terus-menerus menyeringai muram, yang membuat suasana di lapangan menjadi sangat aneh. Panggilan, kali ini masalahnya benar-benar besar. Du Fei menyipitkan matanya dan menatap ketiga Jenderal Ibel di depannya, tatapan serius terpancar di matanya. Meskipun ibel-ibel ekstrateritorial di sekitarnya banyak jumlahnya, Du Fei tidak serta-merta menganggap mereka serius dengan metodenya. Yang membuatnya khawatir adalah ketiga Jenderal Ibel itu. Jenderal Ibel Malam, khususnya, memberi Du Fei rasa bahaya, dan kekuatannya beberapa kali lipat lebih besar daripada Ibel Malam Putih hari itu. Hari itu di medan perang Jiushu, Du Fei mengandalkan upaya gabungan semua orang untuk sepenuhnya memurnikan Yaksa Putih. Kini, Jenderal Ibel Malam muncul, jelas lebih unggul daripada Yaksa Putih, dan Du Fei sendiri tampaknya kesulitan mengalahkannya. Terlebih lagi, dua Jenderal Ibel ekstrateritorial lainnya jelas merupakan lawan yang tangguh. Dalam situasi ini, bahkan Du Fei tampak agak tak berdaya. Tuan, carilah cara untuk melarikan diri. Meskipun Anda sekarang memiliki pil guntur langit teratai es di tubuh Anda, dan kekuatan Anda berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, Anda tidak dapat berbuat apa-apa hanya dengan mengandalkan satu orang dalam situasi ini. Setelah ragu sejenak, suara Xiao Bei perlahan terdengar di hati Du Fei. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, tetapi ia masih menggertakkan gigi dan berbisik dalam hati, tidak apa-apa kalau aku kabur kali ini, tapi kalau pil Huangkuan Samsara jatuh ke tangan ibel-ibel luar angkasa ini, aku khawatir akan sangat merepotkan, kan lagi pula, pil ini sangat berarti bagiku. Namun, situasi saat ini memang sedang sulit. Sekalipun Tuan berusaha sekuat tenaga, Tuan mungkin bisa menghadapi Jenderal Petir atau Jenderal Penelan,
tetapi Tuan jelas tidak akan mampu menghadapi Jenderal Evil Malam saat ini. Xiao Bai melanjutkan dengan lembut. Mari kita terus amati dan lihat bagaimana perkembangannya nanti. Bukankah dua kekuatan terkuat di wilayah barat masih ada? Du Fei menggertakkan giginya, tetapi tidak bergerak. Tatapannya tertuju ke depan. Ia ingin tahu pilihan apa yang akan diambil oleh dua kekuatan terkuat di wilayah barat dalam menghadapi situasi seperti ini. Nona Mu Yue, menurut perjanjian kuno, sepertinya kedua keluarga kita harus bergabung sekarang. Tepat ketika banyak tokoh kuat di tempat kejadian sedang asyik dengan ide-ide mereka sendiri, Yun Tao dengan wajah muram tiba-tiba sedikit mengernyit, lalu menghela napas. Saudara Yun Tao harus bertanggung jawab atas masalah ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Mendengar ini, Mu Yue mengangguk sedikit lalu berbicara dengan lembut. Kalau begitu, Yun Tao mengangguk. Ia bertepuk tangan, dan saat ia melakukannya, para ahli sekte Wuji menggertakkan gigi dan perlahan melangkah maju. Melihat ini, Mu Yue ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan para ahli sekte Xuantian juga melangkah maju. Jenderal Evil Malam, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk menahan kami semua di sini, jika kau ingin mempertahankan sekte Wuji dan sekte Xuantian kami seperti ini, kau, klan Evil ekstrateritorial, terlalu meremehkan kami. Bukan? Wajah Yun Tao sangat muram saat ini, lalu ia melihatnya melangkah maju, dan energi sejati yang mengerikan di tubuhnya langsung meraung. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi sedikit bergetar. Bagaimana mungkin dia masih begitu berani saat menghadapi klan Evil ekstrateritorial? Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Yun Tao diam-diam saat menyaksikan adegan ini. Meskipun Du Fei dan Yun Tao bermusuhan karena konflik kepentingan, saat menghadapi klan Evil ekstrateritorial, manusia-manusia kuat harus bersatu, apapun keinginan mereka. Keberanian Yun Tao dalam menghadapi para jenderal Evil klan Evil ekstrateritorial sungguh luar biasa, dan Du Fei pun dipenuhi kekaguman padanya. Haha, jadi sepertinya sekte Wuji dan sekte Xuantian sedang bersiap memberontak melawan klan Evil surgawi ekstrateritorial kita. Jenderal Evil Malam mengamati pemandangan itu sambil tersenyum. Lalu aku ingin tahu apa yang sedang direncanakan oleh kalian, manusia-manusia kuat lainnya. Apakah kalian siap mati bersama mereka atau akankah kalian berjuang demi kesempatan kalian untuk bertahan hidup? Mendengar ini, para manusia kuat yang tersisa saling memandang dengan bingung. Beberapa manusia yang lebih berpengetahuan tampak sangat buruk rupa ketika mendengar kata-kata Evil Domain luar. Meskipun yang lainnya belum pernah mendengar tentang Evil Domain luar, mereka mengerti dalam situasi seperti itu bahwa jika mereka membuat pilihan yang buruk, maka yang menanti mereka kemungkinan besar adalah kematian. Semuanya, kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlalu begitu saja. Kalian semua harus tahu sedikit tentang apa itu Evil ekstrateritorial. Situasi saat ini bukan lagi perselisihan antar sekte atau perseteruan. Ini pertarungan antara umat manusia dan Evil ekstrateritorial. Jika kalian tidak ingin menjadi pengkhianat umat manusia, bergabunglah dengan sekte Wuji dan sekte Xuantian. Wajah Yun Tao sedingin es, dan dia berbicara dengan tegas. Saat suara Yun Tao jatuh, ekspresi banyak pria kuat berubah tak terduga, tetapi pada akhirnya, tidak ada pria kuat yang bergerak sama sekali, tetapi masih berdiri di tempatnya. Mereka yang kuat dan mampu mencapai level seperti itu semua mengerti bahwa dalam situasi ini, jika mereka tetap bersama sekte Wuji dan sekte Xuantian, mungkin masih ada secercah harapan. Namun, jika mereka memilih untuk berpihak pada Evil ekstrateritorial, mungkin Evil ekstrateritorial itu bahkan tidak perlu bergerak, dan manusia pasti sudah menamparnya sampai mati. Du Fei menyaksikan adegan ini, terdiam sejenak, lalu melangkah maju dan mendarat tepat di samping Yun Tao. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, tindakannya menunjukkan bahwa ia berada di pihak manusia. Yun Tao juga menatap Du Fei dalam-dalam saat ini, tetapi tidak banyak bicara. Apapun dendam yang mereka miliki sebelumnya, setidaknya saat ini, mereka bisa dianggap sebagai rekan. Hehe, sepertinya rencanaku kali ini benar-benar gagal. Meskipun aku menggunakan trik itu untuk membasmi begitu banyak penyegel kuat, aku tidak menyangka pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa mendapatkan setengah budak. Jenderal Evil Malam menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu, tampak sedikit kecewa, tetapi bagaimanapun kau melihatnya, tidak ada tanda-tanda kekecewaan. Yah, menurut rencana, kalian semua toh akan mati. Karena kalian akan mati cepat atau lambat, sekalian saja kukirim kalian pergi. Dengan begitu banyak orang yang menemanimu, aku yakin kalian tidak akan merasa kesepian dalam perjalanan menuju dunia bawah. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan. Yun Tao menatap Jenderal Evil Malam dengan dingin, lalu mencibir. Segera,
ia melihatnya melangkah maju dan berkata dengan lembut, siapkan formasi Wuji. Orang kuat lainnya, bertindak bersama. Ya, mendengar perintah Yun Tao, para prajurit Wujimen yang telah bubar berteriak keras satu persatu, dan kemudian sinar energi yang sangat mengerikan melesat dari segala arah. Sinar energi ini dengan cepat terjalin di udara, dan dalam sekejap, sebuah formasi besar terbentuk di udara, menyelimuti semua prajurit di dalamnya. Di bawah tekanan mengerikan dari formasi Wuji, ekspresi Yun Tao yang awalnya muram berubah menjadi agak acuh tak acuh. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Ibel Malam, lalu berkata dengan tenang, karena kau berani memprovokasi sekte Wuji kami, maka memusnahkan kalian semua tidak akan dianggap berlebihan, kan? Haha, kau memang sekte Wuji. Sebagai salah satu dari dua kekuatan besar di wilayah barat, kau tampak sangat percaya diri saat berbicara. Mendengar ini, Jenderal Ibel Malam terkekeh pelan. Ia lalu menggelengkan kepalanya sedikit, raut wajahnya tampak tegas. Namun, yang sial hari ini pasti sekte Wujimu. Karena kami, klan Ibel Surgawi wilayah luar, memiliki cara untuk memikat kedua sekte kalian ke sini bersama-sama, kami juga yakin bisa menghabisi kalian semua sekali lagi. Meskipun kalian masing-masing Ibel luar kuat dan memiliki metode yang aneh, tidak semudah itu untuk melawan dua sekte besar kita, kata Mu Yue ringan saat itu. Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan ringan dan berteriak, siapkan formasi Suantian. Ya, mendengar ini, orang-orang kuat dari sekte Suantian juga melangkah keluar satu persatu, dan kemudian dalam sekejap, kolom-kolom energi dan cahaya sejati yang dahsyat berkumpul keluar, dan kemudian di dalam Wuji Grid Array, Suantian Grid Array seketika muncul, dan dua susunan besar itu seketika bergabung bersama, seolah-olah mereka awalnya adalah satu. Cek, cek, cek. Apa ini formasi pelindung legendaris? Jenderal Ibel Malam menyipitkan mata dan menatap dua formasi yang menyatu. Ekspresi penuh arti muncul di wajahnya. Kemudian, ia perlahan menggelengkan kepala, dengan sedikit sarkasme dan candaan, lalu berkata ringan, namun, meskipun formasi ini kuat, kau tidak berpikir sukuku akan muncul di sini tanpa persiapan apapun, kan? Saat kata-kata itu terucap, senyum kejam dan ganas muncul di wajah Jenderal Ibel Malam. Bersamaan dengan senyum itu, kata-kata dingin dan acuh tak acuh keluar dari mulutnya. Siapkan formasi pelahap tak berujung. Bas bas bas. Saat suara Jenderal Ibel Malam mereda, para Ibel ekstrateritorial yang tersebar di langit dan bumi semuanya tersenyum muram, lalu tubuh mereka terlihat menggeliat cepat di udara. Saat mereka bergerak, sinar energi hitam melesat cepat ke langit. Saat cahaya hitam berkumpul, mereka dengan cepat membentuk formasi besar, membuat Du Fei dan yang lainnya berwajah muram. Formasi itu luar biasa dahsyat, dan di mana-mana di atasnya terdapat mulut-mulut raksasa yang sangat ganas dan mengerikan. Membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Hehehe, inilah formasi agung klan kita. Fungsinya sangat sederhana, yaitu memaksimalkan karakteristik melahap klan kita. Sekarang, Jenderal Ibel Malam telah mengaktifkan formasi ini, dan kalian para semut yang ada di sini tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Jenderal pemakan itu menatap Du Fei dan yang lainnya dengan tatapan aneh, lalu menyeringai. Mendengar ini, wajah Yun Tao sedikit berkedut, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Ibel-Ibel ekstrateritorial, ia tahu betapa sulitnya menghadapi kelompok ini. Satu demi satu, mulut-mulut besar terus bermunculan dalam formasi Ibel besar di langit, dan kemudian kekuatan melahap aneh di mulut-mulut besar itu mulai berpengaruh, dan mulai melahap energi yang terkandung dalam formasi pelindung di bawah. Seiring kekuatan penghancur ini berlanjut, cahaya formasi pelindung mulai meredup. Melihat hal ini, banyak prajurit kuat segera mengaktifkan ki batin mereka, memulihkan formasi ke keadaan semula. Namun, bahkan dengan momen ini, banyak prajurit yang lebih lemah sedikit memucat. Konsumsi energi untuk mengaktifkan formasi sudah sangat besar, dan mempertahankannya melawan formasi penghancur yang tak berujung terasa semakin menantang. Du Fei juga menatap pemandangan itu dengan cemberut. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat dengan mudah melihat bahwa formasi yang dibentuk oleh Sekte Wuji dan Sekte Suantian lebih defensif. Jika mereka menghadapi kekuatan lain, dengan formasi ini, kedua faksi ini seharusnya tak terkalahkan. Namun, lawan mereka saat ini adalah Ibel alam luar yang sangat merepotkan. Mengingat sifat melahap ras ini, formasi yang dibentuk oleh Sekte Wuji dan Sekte Suantian tidak akan banyak berguna. Jika situasi ini terus berlanjut, mungkin Ibel alam luar bahkan tidak perlu mengambil tindakan langsung, dan para prajurit kuat yang hadir akan tumbang karena kelelahan. Kakak Yun Tao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Raut wajah Mu Yue agak muram saat ini,
tetapi dia tetap tenang, menatap ke depan, dan berbicara. Yang paling menyebalkan adalah kita tidak bisa membawa para ahli terbaik sekte ini dalam perjalanan ini. Kalau tidak, kita tidak akan berakhir dalam situasi ini. Ekspresi Yun Tao agak muram. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan berkata, satu-satunya solusi sekarang adalah menemukan cara untuk menghadapi ketiga Jenderal Ibel Surgawi itu. Jika aku membawa ketiga Jenderal Wuji lainnya, kita seharusnya bisa menghentikan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, Sekte Suantian kita seharusnya hampir tidak mampu menghadapi Jenderal Ibel Surgawi. Mu Yue juga mengangguk perlahan, tapi, meski begitu. Pada titik ini, ekspresi mereka berdua berubah agak buruk. Selalu ada 3 Jenderal Ibel Surgawi, dan salah satunya jelas bukan orang biasa, bagaimanapun kau melihatnya. Tuan Muda Yun, Nona Mu Yue, kalian akan bertanggung jawab mengurus Jenderal Lei dan Jenderal Tun. Sedangkan Jenderal Yemo, serahkan saja padaku. Du Fei, yang tadinya diam, tiba-tiba tersenyum dan berkata. Anda, mendengar ini, Yun Tao dan Mu Yue sedikit terkejut. Menurut mereka, Du Fei seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kami bertiga adalah ahli rahasia martial Saint Cave Mansion. Jika kalian berdua bertindak dan aku tidak, bukankah aku akan kehilangan hak untuk merebut harta karun itu? Du Fei tersenyum. Atau kalian berdua tidak percaya dengan metodeku? Mendengar ini, tatapan aneh melintas di mata Yun Tao. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan berkata, Saudara Du Fei, dengan ketenaran dan kemampuanmu, karena kau bilang ingin berurusan dengan Jenderal Ibel Malam, aku percaya padamu. Jika kau benar-benar bisa menghadapi pejabat ini, maka Sekte Wujiku akan berutang budi padamu. Meskipun Mu Yue tidak mengatakan apa-apa, dia menatap Du Fei dalam-dalam dan kemudian mengangguk kecil. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya, perlahan tertuju pada Jenderal Ibel Malam. Meskipun kepribadian Du Fei biasanya tidak akan mendorongnya untuk bertindak dalam situasi seperti itu, sebagai pemilik Yuan dan Langit dan Bumi, Du Fei tentu saja memiliki tanggung jawab sebagai pemilik Yuan dan Langit dan Bumi. Terlebih lagi, jika dia tidak bertindak sekarang dan menyembunyikan tindakannya, pada akhirnya, jika orang-orang kuat yang hadir dihancurkan, Du Fei pasti juga tidak akan berada dalam situasi yang baik. Hati-hati, kalau tidak bisa menang, mundurlah ke formasi utama dan pikirkan cara lain. Tatapan Yun Tao tertuju pada Jenderal Ibel Malam, lalu ia mengembuskan napas perlahan, ayo kita lakukan, menundanya tidak akan ada gunanya. Du Fei mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam-dalam, menginjak tanah, dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari formasi pelindung. Di belakangnya, Mu Yue melambaikan tangannya, dan segera melihat seorang pria kuat berbalut jubah di belakangnya bergegas keluar dari formasi pelindung bersamanya. Kalian semua, jaga formasi pelindung. Siapapun yang bertindak tanpa izin akan dibasmi. Yun Tao menoleh ke belakang dan berbicara dengan suara berat. Setelah mereka bertindak, satu-satunya ketakutan mereka adalah orang-orang kuat itu akan mengkhianati mereka di saat kritis. Oleh karena itu, sebagian besar orang kuat dari Sekte Wuji dan Sekte Suantian diharuskan untuk tetap berada di dalam formasi pelindung untuk menjaganya dan mencegah pengkhianatan. Desir. Setelah selesai berbicara, Yun Tao melambaikan tangannya, lalu bergegas keluar bersama ketiga Jenderal Wuji, dan muncul tepat di luar formasi pelindung. Dahulu kala, kita semua di wilayah tersegelku juga ikut serta dalam perang penghancur dunia. Saat itu, kalian, klan Ibel dari luar wilayah, tak berdaya melawan orang-orang kuat di wilayah tersegelku. Sekarang, hanya ada 3 Jenderal Ibel yang berani bersikap sombong di depan kita. Mimpi yang sia-sia. Yun Tao melambaikan tangannya, dan energi sejati di tubuhnya langsung meraung. 3 Jenderal Wuji lainnya di belakangnya juga melambaikan tangan, dan tiba-tiba energi sejati yang dahsyat berkumpul di tubuh Yun Tao dalam sekejap, membuat kekuatannya terus meningkat. Tak lama kemudian, ia berada tak jauh di dekat puncak alam seni bela diri tingkat 4. Hahaha, kamu naif banget, tapi kamu malah sombong banget di depan kami dengan trik kecil kayak gitu. Seram banget. Jenderal Ibel Malam perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kalian berdua harus mengurus masalah ini. Ya, begitu dia selesai berbicara, Jenderal Penelan memutar telapak tangannya, dan tiba-tiba energi Ibel yang mengerikan meraung keluar, membentuk cakar raksasa yang meraung ke arah Yun Tao. Ledakan. Detik berikutnya, Yun Tao mengangkat tangannya, dan seni bela diri yang mengerikan langsung meraung. Dalam sekejap, 2 gelombang energi yang sangat mengerikan bertabrakan dengan keras, dan gelombang kejut yang dahsyat itu langsung melesat ke langit. Ayo kita bertindak juga. Mu Yue melihat pemandangan itu,
lalu melambaikan tangannya. Ia dan pria kuat di belakangnya bergerak bersama dan langsung menuju ke tempat Jenderal Petir berada. Hanya dalam sekejap mata, kedua belah pihak saling bertabrakan. Dalam sekejap, gelombang angin kencang yang mengerikan menyapu. Oh, beginikah awal pertarungannya? Jenderal Ibel Malam memperhatikan dengan penuh minat adegan yang tampaknya tak dapat menentukan pemenangnya. Ia lalu menggelengkan kepala dan tatapannya jatuh pada Du Fei, yang kini terisolasi di udara. Lalu ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kau Du Fei yang berlumuran darah, kan? Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh Jenderal Ibel." Tatapan serius terpancar di mata Du Fei, lalu ia tersenyum. Hahaha, Du Fei berjubah darah dari Sekte Lingtian. Sulit untuk tidak mengingatnya. Sepertinya orang-orang dari sektemu selalu senang menentang klanku. Jadi, sekarang setelah kau muncul, meskipun aku tidak mau, aku harus memperhatikanmu dengan saksama. Jenderal Ibel Malam tersenyum dan berkata dengan raut wajah jahat, "Baiklah, cukup sekian tentang persahabatan kita." Melihat situasinya sekarang, mereka berdua sedang berhadapan dengan Jenderal Petir dan Jenderal Walet, dan kau, Du Fei, ingin berhadapan denganku, Jenderal Ibel Malam, sendiri. Karena kau sudah menebaknya, maka sepertinya kita tak perlu lagi bicara omong kosong, kan? Du Fei sedikit memutar lehernya, membiarkan energi sejati di tubuhnya meraung keluar, sementara dia menyipitkan mata dan menatap Jenderal Ibel Malam, lalu berbicara dengan sangat serius. "Hehehe, kau benar-benar menawarkan diri untuk menghadapiku. Apapun hasilnya, aku harus mengagumi keberanianmu." Senyum dingin tersungging di sudut bibir Ibel Malam. "Karena aku di sini untuk berurusan denganmu, aku pasti cukup percaya diri," kata Du Fei dengan tenang. "Kalau begitu, bisakah kita akhiri omong kosong ini?" "Hehehe, menarik. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu ingin mati di hadapanku. Tapi karena kau ingin mati, bukankah tidak adil bagiku untuk tidak memuaskanmu?" Jenderal Ibel Malam menyeringai, lalu tanda di tangannya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, cakar Ibel raksasa menembus kehampaan dan melesat ke arah Du Fei bagaikan kilat. Ledakan. Du Fei melihat cakar Ibel raksasa mengaum ke arahnya, tetapi ia juga tahu bahwa cara biasa tidak akan berguna saat ini. Du Fei mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, kilat menyambar dari puncak tinjunya, lalu langsung berubah menjadi tangan petir raksasa, melesat ke depan. Retakan. Kemanapun tangan guntur raksasa itu menjangkau, cakar raksasa Ibel itu bagaikan minyak yang bertemu air mendidih, dan gumpalan asap putih segera mengepul. Kemudian, dengan sangat cepat, cakar Ibel itu langsung dimurnikan menjadi ketiadaan. Apa kekuatan seperti ini? Jenderal Ibel Malam, yang awalnya memasang ekspresi mengejek, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dari gerakan Du Fei sebelumnya, ia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Apakah ini Yuan dan Langit dan Bumi dan Guntur dan Langit? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Ibel, kau punya penglihatan yang tajam. Du Fei tersenyum tipis setelah pupil matanya mengecil. Ini tidak mungkin. Pil petir surgawi digunakan oleh Kaisar Xuan untuk menekan Raja Ibel Surgawi ke-9 dari klan kita. Bagaimana mungkin pil itu jatuh ke tangan junior sepertimu? Jenderal Ibel Malam mengerutkan kening, jelas tidak berani mempercayai analisisnya sendiri. Itu hanya berarti kau terlalu terisolasi dari berita, atau ibel-ibel ekstrateritorial di wilayahmu yang tersegel tidak bisa menghubungi mereka yang di luar. Du Fei menatap Jenderal Ibel Malam dengan sedikit heran. Kalau begitu, itu tidak berlebihan. Kau bahkan tidak tahu bahwa Raja Ibel Surga ke-9mu telah kubantai. Kau musnahkan sepenuhnya. Nak, kau terlalu sombong, ya. Jenderal Ibel Malam mencibir. Aku penasaran apa yang kau andalkan hingga berani melawanku sendirian. Ternyata kau punya kartu truf seperti itu. Yuan dan Langit dan Bumi memang musuh bebuyutan klan kita, tetapi membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki Yuan dan Langit dan Bumi, apa gunanya di hadapan kekuatan absolut, itu akan sia-sia. Jenderal Ibel Malam mencibir. Meskipun ia memandang rendah Du Fei, sorot matanya sangat serius. Pada saat itu, ia membalikkan tangannya, dan sayap kelelawar raksasa dengan cepat terbentang di belakangnya. Tiba-tiba, energi Ibel yang bersiul membuat seluruh langit dan bumi sedikit bergetar. Saat aura ini meraung, kekuatan Jenderal Ibel Malam berangsur-angsur meningkat, dan tak lama kemudian, ia mencapai alam bela diri setengah langkah. Ini sudah merupakan level terkuat yang bisa dicapai seorang Jenderal Ibel Langit. Jika ia mencapai level yang lebih tinggi lagi, ia akan menjadi Raja Ibel Langit, bukan Jenderal Ibel Langit. Wah, karena kamu membawakan pil petir surgawi kepadaku hari ini, aku tidak akan bersikap sopan.
Sayap-sayap jahat dan ganas di belakang Jenderal Ibel Malam sedikit berkedip, dan kekuatan dahsyat terus mengalir di sekujur tubuhnya. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, senyum di sudut mulut Jenderal Ibel Malam menjadi semakin ganas. Kau memang sangat kuat, tapi aku punya beberapa metode khusus untuk menghadapimu, para Ibel ekstrateritorial. Du Fei juga menginjak tanah. Kali ini, pola cahaya Phoenix Langit dengan cepat muncul di permukaan tubuh Du Fei. Armor Phoenix Langit juga menyebar dengan cepat. Kemudian, sepasang sayap angin dan guntur muncul di belakang Du Fei. Memanggil, tekanan Phoenix kuno yang sangat murni terpancar dari Du Fei. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, sepertinya kekuatan Du Fei menjadi semakin kuat. Oh, apakah ini tekanan dari klan Phoenix Langit kuno, salah satu dari 8 klan kuno? Transformasi Du Fei menyebabkan kilatan kejutan di mata Jenderal Ibel Malam, dan ia langsung menatapnya dengan sedikit kejutan. Du Fei tampak seperti manusia biasa, tetapi ia memiliki aura Phoenix Langit kuno yang paling murni, yang membuat Jenderal Ibel Malam bingung. Phoenix Langit kuno, Sekte Ling Tian, Tiandi Yuan dan Du Fei, kalian benar-benar tidak cocok dengan klanku. Apapun yang ada pada kalian adalah sesuatu yang ingin disingkirkan klanku sesegera mungkin. Jika aku tidak membasmimu hari ini, aku akan sangat menyesalkan leluhur klanku. Jenderal Ibel Malam menyeringai, dan nadanya semakin garang, tetapi tidak ada senyum di matanya saat ini. Di bola matanya yang pucat, terdapat jejak garis-garis hitam yang terus naik dan menggeliat, membuat citranya semakin terlihat jahat dan menyeramkan. Namun, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu pasti akan mati hari ini. Ibel Malam membekukan dingin di matanya. Detik berikutnya, ia tak ragu lagi, melainkan melangkah ke kehampaan. Dalam sekejap, energi Ibel hitam melonjak, dan sosoknya muncul di hadapan Du Fei bagai hantu. Kemudian, dengan satu jari di udara, energi Ibel yang pekat itu langsung mengembun menjadi taji tulang hitam legam yang besar, yang langsung merobek ruang dan jatuh menghantam dada dan perut Du Fei. Desir, sayap angin dan guntur di belakang Du Fei mengepak sedikit, menyebabkan tubuhnya mundur seketika, dan dia segera menghindari serangan mengerikan dari Jenderal Ibel Malam. Ledakan, saat tubuhnya mundur dengan cepat, Du Fei mengepalkan tangannya, dan melihat petir menyambar keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi ular petir, menutupi tempat di mana Jenderal Setan Malam berada di depannya. Benda yang disebut Tiandi Yuan dan ini sungguh menjijikkan. Jenderal Ibel Malam mencibir, tetapi tangannya berputar, dan tiba-tiba sebuah mulut besar muncul di dadanya. Ia menghisap udara dengan ganas, dan langsung menelan naga-naga guntur itu. Namun, meskipun ia menelan naga-naga guntur itu, jelas bahwa Jenderal Ibel Malam sedang tidak sehat. Tubuhnya sedikit bergetar di udara beberapa kali, dan wajahnya sedikit pucat. Mati. Akan tetapi, tepat saat Du Fei mengira orang ini akan memuntahkan darah, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan langsung melihat sebuah tebasan hitam pekat bersiul seperti taring, langsung memotong ruang dan langsung menuju ke tenggorokan Du Fei. Menggigit. Bahkan Du Fei pun tak mampu bereaksi tepat waktu terhadap kecepatan tersebut. Namun, tepat saat serangan itu hendak mengenai tenggorokan Du Fei, sebuah perisai es tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi serangan tersebut. Mendengus. Bahkan setelah menangkis serangan ini, tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan ia mundur beberapa langkah di udara. Meskipun Du Fei memiliki kendali penuh atas Ibel-Ibel ekstrateritorial berkat 3 Yuan dan langit dan bumi di tubuhnya, Jenderal Ibel Malam terlalu kuat. Seperti yang dikatakan Jenderal Ibel Malam, celah kekuatan ini tidak dapat dijembatani dalam waktu singkat, bahkan dengan Yuan dan langit dan bumi. Meskipun pertarungan tadi tampak aman dan damai, jika Du Fei tidak berhati-hati, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Lagi pula, Ibel-Ibel ekstrateritorial ini tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ya, sepertinya aku sedikit meremehkanmu. Tapi jika ini yang kau sebut kemampuanmu, maka kau tidak akan punya banyak kesempatan. Jenderal Ibel Malam memandang Du Fei dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum sedikit aneh. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit menyipit. Setelah tes sebelumnya, ia juga mengerti bahwa cara biasa tidak akan berpengaruh pada pria di depannya. Suas-huas-hua. Saat berikutnya, tanda-tanda di tangan Du Fei berubah dengan cepat, dan kemudian energi pil guntur langit teratai es di tubuhnya meraung dengan cepat, dan kemudian secara langsung membentuk api pil tak berujung yang melayang di sekitar tubuh Du Fei, terbakar perlahan. Pada saat ini, tubuh Du Fei diselimuti oleh api dan auranya yang sudah bergejolak semakin membumbung tinggi. Menggunakan pil guntur langit teratai es dengan sekuat tenaga untuk mengaktifkan dan Shen Jue adalah yang pertama bagi Du Fei, tetapi tampaknya cukup efektif. Oh, itu sepertinya agak menarik.
Jenderal Ibel Malam menyaksikan adegan ini dengan tatapan serius. Seni ilahi alkimia awalnya adalah seni ilahi yang membawa kekuatan ramuan ke titik puncaknya. Dan Du Fei menggunakan pil guntur langit teratai es untuk mengaktifkan seni ilahi alkimia. Kekuatannya tentu saja tak terbayangkan oleh orang biasa. Jadi, pada saat ini, Jenderal Ibel Malam, dengan ekspresi jijik di wajahnya, juga merasakan sedikit keseriusan di hatinya. Kemudian, ia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, taji tulang besar dengan cepat muncul di sayap kelelawar yang memanjang di belakangnya, lalu taji-taji itu seperti bilah tajam, bersiul ke arah Du Fei. Du Fei menyaksikan pemandangan ini dengan mata sedikit menyipit, dan pada saat berikutnya, dia melangkah maju, lalu melangkah berat di udara. Ledakan. Pada saat ini, sosok Du Fei langsung melesat maju, dan api dan yang mendidih dan pekat itu dengan liar melilit tubuh Du Fei, membuatnya tampak seperti burung phoenix yang bangkit dari api, membawa tekanan tak terbatas dan menghancurkan ke depan. Dor, dor, dor. Kemanapun phoenix bangkit dari abu, taji tulang hitam pekat itu langsung meledak, dan ruang di sepanjang jalan terdistorsi dengan hebat. Namun, Jenderal Ibel Malam tidak bergerak sama sekali. Menatap burung phoenix api yang meraung ke arahnya, sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Kemudian, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, energi Ibel setebal tinta langsung mengembun menjadi telapak tangan pucat raksasa di belakangnya. Kemudian, saat tinjunya jatuh, telapak tangan pucat raksasa itu meraung dengan serangan yang menghancurkan, lalu menghantam dengan ganas bersama burung phoenix api itu. 1050